Ah. Manajer Jia. Siapa suruh masuk? Manajer Jia, aku mau cuti. Ini surat izinnya. Manajer Jia, apa maksudmu? Masih nggak ngerti juga izin cutimu ditolak oleh manajer Jia. Kamu nggak waras ya? Proyek Tianggong perjuangannya itu 100 hari. Dilarang cuti dengan alasan apapun. Kalau ngelanggar akan dihukum berat. Hah? Tulisan di spanduk cukup besar, kamu nggak lihat? Itu aku tahu. Tapi aku sudah bekerja selama 3 tahun. Aku belum pernah ambil cuti sehari pun. Apa salahnya kalau sekarang aku minta cuti? Nggak ada waktu buat santai. Apa hubungannya denganku? Apa hubungannya dengan perusahaan? Benar sekali. Karyawan lembur itu sifatnya sukarela. Perusahaan tidak memaksamu. Intinya satu hal. Kerja lembur dipersilakan kapan saja. Dan untuk cuti, jangankan sehari. 1 jam pun, atau semenit pun tidak boleh. Keluar sana, kerja. Aku dan sekretaris Liu masih ada urusan penting. Sekarang keluar. Manajer Jia, ini darurat. Tolong beri kelonggaran. Kelonggaran? Kamu pikir siapa kamu? Peraturan aku yang buat. Dan tidak ada kelonggaran sedikit pun. Ibuku masuk UGD dan sedang dalam perawatan. Aku tidak punya waktu berdebat. Terus kenapa? Tadi kamu bilang ibumu di UGD lagi dalam perawatan kan? Berarti dia belum mati kan? Kalau dia selamat, kamu tidak perlu pulang. Kalau tidak selamat, kamu pulang juga tidak ada gunanya. Jadi, sebenarnya buat apa kamu cuti? Coba ulangi. Diulang 100 kali pun tetap sama. Dengarkan baik-baik. Sekalipun ibu mati, cutimu tetap tidak akan aku setujui. Aku... Bagaimana? Hah? Ayo pukul saja. Pukul. Ayo pukul. Kalau kamu pukul, kamu bersiap untuk masuk penjara. Ayo pukul. Pukul saja. Lepaskan. Lepaskan. Astaga. Ku beri 2 pilihan. Pertama, kamu kembali bekerja dengan patuh. Atau kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Jia Hauret. Di perusahaan ini kamu tidak berhak memutuskan. Jika tidak menyetujui cutiku, aku akan melapor Direktur Lin dan meminta keadilan darinya. Masih berani memakai nama Direktur Lin untuk tekan kami? Manajer Jia itu kakak sepupu Direktur Lin. Kamu ingin menelpon Direktur Lin? Silahkan saja. Ada apa? Direktur Lin, ada seseorang yang ingin cuti, tapi aku tidak setujui. Kamu menanyakan hal seperti ini padaku? Putuskan saja sendiri. Tapi karyawan ini tidak mau menerima keputusanku. Nona Lin, Anda bisa masuk sekarang. Baik. Saat aku tidak ada, kamu pemimpin perusahaan. Tangani sendiri. Aku harus menemui investor. Aku tutup dulu. Bu, Anda yakin mau berinvestasi di grup Lu yang kurang terkenal ini? Tentu saja. Mereka punya potensi untuk bersaing dengan Weike dan raksasa seperti Gurun. Sebenarnya, aku tidak terlalu percaya pada grup Lin, melainkan pada karyawan mereka. Ini. Su Qiang. Benar sekali, Su Qiang, dia kakak kelasku. Dia jenius yang tiada tandingannya di bidang AI. Selama dia ada di sini, teknologi Lin pasti akan bangkit. Investasi kita akan menghasilkan keuntungan yang tak terbayangkan. Buku, Pak Chan, Bu Lin sudah tiba. Silakan duduk, Bu Lin. Mari kita bicarakan soal investasi di perusahaan Anda. Baiklah. Silakan duduk. Kau dengar tidak? Direktur Lin sudah bilang, saat dia tidak berada di kantor, akulah bosnya. Ku beritahu sekali lagi ya. Cuti yang kau minta tidak akan aku setujui. Pergi sana! Halo? Suha, dokter bilang ibumu harus segera dioperasi. Dan perlu tanda tangan dari keluarga dekat. Kau di mana? Ini Bicau. Aku segera ke sana. Suciang, berhenti. Aku belum memberi izin. Tidak perlu lagi. Anggap saja aku bolos kerja. Kau pikir aku gak berani potong gajimu, bonusmu, dan akan memotong bonus akhir tahunmu? Berani-beraninya keterlaluan. Manajer Jia, tenanglah. Anda manajer di sini, dan dia cuma karyawan biasa. Kalau mau memberinya pelajaran, bukankah itu sangat mudah? Maksudmu? Manajer Jia, coba pikirkan. Direktur Lin sudah bilang, selama dia tidak di sini, semua urusan perusahaan, Andalah yang memutuskan. Si Su itu begitu angkuh, tinggal suruh dia berkemas dan angkat kaki dari sini.
Si Su itu begitu angkuh. Tinggal suruh dia membereskan barang-barangnya dan angkat kaki dari sini. Tapi dia bertanggung jawab untuk tim teknis. Astaga, apa yang perlu ditakutkan? Memangnya apa sulitnya sih mencari seorang teknisi biasa untuk dipekerjakan? Adikku juga seorang programmer. Hanya saja, dia baru lulus kuliah, belum dapat pekerjaan. Mengerti. Karena sudah ada kandidatnya, atur saja semuanya. Akan segera ku atur. Halo, Kak. Besok datanglah ke kantorku. Sudah kuatur semuanya untukmu. Kepala Departemen Pengembangan AI. Kamu gila ya? Aku cuma lulusan SMK. Kamu menyuruhku mengerjakan AI dan sebagai kepala pula. Aku sudah mencari tahu semuanya. Proyek ini sudah hampir selesai. Setelah kamu datang tidak perlu melakukan apa-apa. Tinggal menunggu bonus. Benarkah? Mana mungkin kakak mencelakaimu? Lagi pula, kalaupun rugi bukan kamu yang menanggungnya. Apa yang perlu ditakutkan? Baiklah, aku terima. Bibi Chow, kali ini benar-benar berkat bantuan Bibi. Kalau tidak, ibuku bisa dalam bahaya. Cuma kebetulan saja. Syukurlah tidak ada yang serius. Oh ya, Shua. Ku dengar dari ibumu, perusahaanmu sangat sibuk. Di sini biar aku yang menjaga. Kau cepatlah kembali. Tapi, ibuku... Tenanglah. Sudah ku atur semuanya. Cepatlah kembali. Kalau begitu, terima kasih banyak Bibi Chow. Cepat sana. Kak Chiang, kamu sudah balik? Bagaimana? Sistem Tianggong ada masalah atau tidak? Tidak masalah. Sistemnya berjalan sangat stabil. Lagi pula, kalaupun ada masalah, bukankah masih ada kode darurat yang kamu tinggalkan? Itu cuma solusi sementara, hanya untuk keadaan darurat. Jika tidak ditindaklanjuti dengan baik, akan menyebabkan kerusakan besar pada sistem. Tenang saja, Kak. Kami bukan orang bodoh. Benar sekali. Benar-benar deh. Tertawa apa kalian? Kenapa? Kalian semuanya ngerti seperti itu. Perusahaan menggaji kalian untuk melihat kalian bercanda, ha? Manajer Chia, kami sedang membahas pekerjaan. Masih berani membantah? Kupotong gajimu 500.000. Apa maksudmu? Kupotong 1 juta. Manajer Jia, kamu memotong gaji karyawan seperti ini, kayaknya kurang pantas. Manajer Cia sedang memperbaiki disiplin perusahaan. Sejak kapan kamu berhak ikut campur? Aku penanggung jawab tim teknis. Perhatikan Aku kata-katamu, mantan penanggung jawab. mantan penanggung jawab. Benar. Aku secara resmi memberitamu, Sui Chiang, kamu dipecat. Kamu bilang apa? Apa kurang jelas? Kalau begitu aku ulangi sekali lagi. Kamu, Sui Chiang, kamu dipecat. Mana bisa begitu? Tanpa Kak Chiang, sistem Tianggong ini bagaimana dilanjutkan? Bumi ini tetap berputar tanpa siapapun kan? Apanya yang tidak mungkin? Di seluruh dunia tanpa Sui Chiang, apa tidak ada lain selain dia? Ayo cepat. Kemari, kuperkenalkan pada kalian semua, ini Liu Yukun, penanggung jawab baru Departemen Teknik. Mulai sekarang, sistem Tianggong sepenuhnya akan menjadi tanggung jawabnya. Manajer Chia, bukankah ini terlalu terburu-buru? Sistem Tianggong ini sangat kompleks, bukan sembarang orang bisa menanganinya. Ini saat yang paling krusial. Kalau Kak Chiang pergi, semua akan hancur. Benar, manajer. Kerja keras selama 5 tahun. Bisa sia-sia begitu saja. Jangan banyak omong. Cuma sistem. Kenapa banyak alasan? Sui Chiang bisa. Orang lain tidak bisa. Ayo, Yukun, katakan pada semua orang. Tidak masalah. Sistem Tianggong ini cuma hal kecil. Serahkan padaku. Cuma hal kecil. Kamu bicara seolah mudah sekali. Kamu tahu betapa sulitnya. Memang ada perbedaan antara satu orang dengan yang lain. Kalian merasa sulit, tapi Yuku tidak merasa begitu. Justru satu persatu dari kalian sebaiknya introspeksi. Selama ini, apakah kalian mengambil uang perusahaan dengan berpura-pura kompeten dan bermalas-malasan? Menurutku, selama ini perusahaan terlalu baik terhadap kalian. Membanyakan kalian menjadi kebiasaan seperti ini. Manajer Jia, kamu boleh memecatku, tapi kamu tidak bisa sembarangan merekrut orang yang kemampuannya tidak jelas untuk memimpin proyek pengembangan perusahaan. Ini tindakan tidak bertanggung jawab. Direktur Lin juga tidak akan setuju. Direktur Lin sudah bilang, selama dia tidak ada di perusahaan, aku yang bertanggung jawab penuh di perusahaan. Memang Direktur Lin sedang tidak ada. Tapi sistem Tianggong adalah hasil jerih payahku. Tidak akan kubiarkan kau menghancurkannya begitu saja. Aku akan telepon Direktur Lin sekarang juga. Apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa, biarkan dia menelpon. Sepertinya Direktur Lin percaya diri dengan grup kalian ya. Iya benar. Sistem Tianggong dan tim teknologi adalah kekuatan saya. Sistem Tianggong kami ini... maaf, mari kita lanjutkan. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Sui Chiang, kamu dengar itu? Begitulah sikap Direktur Lin. Dia sama sekali tidak mau berurusan denganmu. Ayolah, jangan buang-buang waktu kita. Bagaimana mau pergi sendiri? Aku memanggil orang untuk mengeluarkanmu. Satpam! Hei, Kak Chiang. Si Chia ini sudah bertekad bulat mencari masalah denganmu. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Bersabarlah dulu. Kita akan membicarakannya saat bulan kembali. Baiklah, aku akan pergi. Tapi gaji bulan ini tolong dibayarkan dulu. Astaga kakak, mana ada gaji untukmu? Bolos kerja tanpa alasan, melawan atasan, gaji dan bonusmu sudah pasti dipotong habis. Betul sekali. Masih meminta gaji? Kamu tidak mengganti rugi saja sudah untung. Hei, komputer ini menyala setiap hari. Berapa banyak listrik yang terbuang?
Karena kamu mau mengundurkan diri, bayar dulu biaya listriknya. Aku kembangkan proyek untuk perusahaan. Tapi masih harus membayar listrik sendiri. Bukan cuma itu. Masih ada air minum yang kamu konsumsi, biaya internet, AC di musim panas, pemanas di musim dingin. Semua hal ini kalau dijumlahkan, kamu masih berhutang 3 juta pada perusahaan. Sudahlah. Uang ini tidak akan kutagih. Anggap saja itu pemberianku. Tapi, dengar baik-baik ya. Satupun dari barang perusahaan, jangan harap kamu bisa bawa pergi. Seragam kerjamu ini dibayar oleh perusahaan kan? Maka itu termasuk aset perusahaan. Lepaskan sekarang juga. Lalu nyadar sini dan telanjanglah. Sama kita berjalan lancar. Maksud Direktur Chen, pihak Anda bersedia berinvestasi untuk grup Lin? Benar sekali. Kami berharap Direktur Lin tidak mengecewakan kami. Direktur Chen tenang saja, Direkturku jangan khawatir. Grup Lin tidak akan membuat pihak lain kecewa. Bagus kalau gitu. Tapi kami perlu survei lapangan, mengikuti prosedur. Baru bisa resmi menandatangani kontrak. Tentu saja tidak masalah. Saya akan kembali dulu untuk persiapan. Grup Lin akan selalu menyambut kedatangan direkturku. Dan Direktur Chen kapan saja. Baik. Kalau begitu saya permisi. Direktur Chen, menurutku kamu bukannya ingin menyerpet Chuan Yue, tapi ingin menyelidiki seniorku si Sue Chang ini kan? Anda bercanda. Saya hanya penasaran. Seperti apa jenius yang bahkan membuat Anda ini terus memujinya? Seragam kerja yang kamu pakai ini dibayar oleh perusahaan kan? Itu artinya aset perusahaan. Cepat lepaskan sekarang juga. Lalu nyadar sini dan telanjanglah. Jahauren, jangan keterlaluan. Kenapa? Tidak mau lepas? Aku baru sadar. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu ingin memanfaatkan perusahaan. Aku beritahu, tidak akan kubiarkan. Sucian, manajer Cia ini masih tetap memberimu muka. Jangan sampai tidak tahu diri. Hei sobat, kusarankan kamu memahami situasinya. Kalau sampai mereka menelanjangimu, baik. Aku akan melepasnya. Tapi ingatlah, suatu hari nanti, kamu akan berlutut memohon kepadaku untuk memakai seragam ini lagi. Saat itu tiba, jangan menyesal. Kakak, kamu pikir kamu siapa? Sampai harus berlutut memohon padamu. Kuulangi, enyah dari sini. Ini untukmu. Kakak senior, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Aduh, terimalah saja. Untuk jurusanmu ini, mana bisa kalau tidak punya komputer yang bagus? Anggap saja bentuk perhatian seorang senior kepada juniornya. Terima kasih, Kak. Kak Chen Yue. Hah? Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Tunggu dulu. Apa ini? Kenapa begitu tegak? Jangan-jangan ada rahasia perusahaan di dalamnya. Ini barang pribadiku. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Ada atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Harus aku lihat dulu. Ayo, berikan padaku. Tidak boleh. Saya mau kasih ya. Rebut darinya. Jangan ngapain, jangan makan. Bu, Anda sudah kembali? Bagaimana? Negosiasinya lancar? Sangat lancar. Kita akan segera meraih investasi sebesar 10 triliun. Ayo pergi. Saya ingin umumkan kabar baik ini ke perusahaan. Oh ya, infokan ke Departemen Administrasi, perusahaan akan memperbaiki tata kerja. Sekarang kita hanya selangkah lagi menuju kesuksesan. Saya tak akan biarkan siapapun membuat masalah di saat-saat kritis ini. Baik. Ayo. Ada kabar baik. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Bagus sekali. Bu Lin akhirnya kembali. Bu Lin, manajer Cia mau memecat Kak Ciang. Kamu harus membela Kak Ciang. Semuanya diam. Kalian ini siapa? Berani-beraninya menyebar gosip di hadapan Ibu Lin. Bu Lin sangat bijaksana. Kalian memutarbalikkan fakta. sebenarnya siapa yang memutarbalikkan fakta? Kamu masih berani membantah? Acukan. Investor akan segera tiba di perusahaan. Kalian ribut-ribut begini benar-benar kacau. Jika sampai membuat investasi gagal, kalian tak akan kuampuni. Kuberi waktu 1 menit. Katakan, apa yang terjadi? Ini Bu Lin, biar aku yang jelaskan. Keluargaku ada urusan mendadak. Aku ingin izin. Omong Lalu kosong. aku... Kamu meninggalkan pekerjaanmu seenaknya tanpa persetujuan. Itu namanya mangkir. Manajer Cia, benar begitu kan? benar. Saya tidak memberinya izin.
Ini termasuk mangkir tanpa alasan, kan? Dia juga menghina atasannya. Sifatnya sangat buruk. Melanggar peraturan perusahaan. Orang seperti ini, jika tetap berada di sini, akan merusak reputasi semua orang. Stop. Siapa yang kamu sebut perusak reputasi? Sue Chiang bekerja sangat keras. Semua orang tahu hal ini. Harusnya belum sampai merusak reputasi, kan? Hei, Yue, aku juga memikirkan kepentingan perusahaan. Kita tidak bisa karena setitik noda, malah menodai semuanya, kan? Lain kali, perhatikan kata-katamu. Maafkan saya, Bulin. Kesalahpahamannya sudah selesai. Aku akan lanjut bekerja. Sue Chiang, apa itu benar? Apa? Kamu mangkir dan menghina atasanmu? Apakah yang dia bilang itu benar? Iya. Tapi aku Sue sebenarnya... Kamu seharusnya lebih paham dari siapapun situasi kita yang sekarang. Tapi kamu malah mempengaruhi yang lain untuk mangkir di saat seperti ini. Sue Chiang, kamu sangat mengecewakanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu masih berani membela diri, mangkir tanpa alasan, dan berani melawan atasanmu. Betul sekali. Bu Lin, jangan buang waktu dengannya. Langsung pecat saja dia. Suruh dia berkemas dan angkat kaki dari sini. Bulin, Sue Chiang, demi hubungan kita, kali ini aku memaafkanmu. Tapi kamu harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Segera minta maaf pada manajer Chia. Jurang 100 kali pun tetap sama. Dengarkan baik-baik. Sekalipun ibu mati, cutimu tetap tidak akan aku setujui. Seragam kerjamu ini dibayar oleh perusahaan, kan? Maka itu termasuk aset perusahaan. Lepaskan sekarang juga. Dan nyah dari sini. Dan telanjanglah. kamu menyuruhku meminta maaf padanya. Sue Chiang, kita ini orang dewasa dan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat. Lagi pula, aku juga tidak ingin kamu mengandalkan hubungan kita untuk bertindak seenaknya di perusahaan. Investor sebentar lagi datang. Aku tidak mau membuang waktu untuk masalah sepele ini. Ku beri waktu 10 detik, minta maaf, atau kamu jangan pernah kembali ke grup Lin lagi. Ku beri waktu 10 detik, minta maaf, atau kamu jangan pernah kembali ke grup Lin lagi. Sue Chiang, kamu lebih tahu dari siapapun seberapa penting proyek Tianggong dan seberapa penting investasi ini bagiku. Iya, proyek Tianggong membutuhkanku. Qian Yue juga membutuhkanku. Mungkin dia sedang terpengaruh, tapi kedepannya kebenarannya akan terbukti. Manajer Jia, maafkan aku. Hah? Kamu bilang apa? Suaramu terlalu kecil, aku tidak mendengarnya. Mohon maaf. Begitu dong. Bagus, masalah ini cukup sampai di sini. Aku tidak mau ini terulang lagi. Kembalikan tempat ini seperti semula. Jangan malu-maluin nanti. Kakak, nggak bisa begini. Kalau dia nggak pergi, mana ada posisi untukku? Manajer Chia, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Coba pikir, kita sudah bermusuhan dengan Sue Chiang. Hubungan kita juga sudah rusak. Ketika sistem Tianggong selesai, dia akan jadi pahlawan perusahaan. Saat itu posisi kita akan terancam. Tenang saja. Aku punya cara mengatasinya. Dia harus angkat kaki hari ini juga. Kamu ini mau apa lagi? Mau apa? Tentu saja membuat masalah semakin besar. Manajer Chia! Aduh. Manajer Cia, cepat bangun. Aduh. Sue Chiang, kamu sudah gila ya? Sue Chiang, aku ingin merapikan mejamu. Kenapa kamu memukulku? Aduh, sakit. Astaga, benar-benar Sue Chiang. Kamu tidak hanya menghina atasanmu, sekarang kamu bahkan memukulnya. Jia Haoren, kamu mau apa sebenarnya? Seharusnya aku yang bertanya begitu. Sue Chiang, apa sebenarnya maumu? Investor sudah dalam perjalanan. Di saat kritis seperti ini, kamu harus membuat masalah untukku. Dia sendiri yang memukul dirinya. Maksudmu, manajer Jia saking tidak ada kerjaan, menampar dirinya sendiri, begitu? Menurutmu alasan seperti itu apa tidak konyol? Tapi begitulah kenyataannya. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja rekaman CCTV-nya. Jangan bicara omong kosong. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Sue Chiang yang memukul manajer Chia. Yue, aku ini kakak sepupumu. Sejak kecil aku tidak pernah diperlakukan seperti ini. Kamu harus membela aku. Jia Haoren, kamu berbohong terang-terangan. Apa kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Cukup! Sue Chiang, kamu sama sekali tidak menyesal dan berbohong terus-menerus. Aku benar-benar salah menilaimu. Karena aku sudah memberimu kesempatan sekali, tapi kamu tidak menghargainya. Maka aku terpaksa memintamu
untuk meninggalkan grup ini. Apa? Manajer Chia, urus proses pemecatannya. Baiklah. Xianyue, jangan bertindak gegabah. Dengan kondisi operasional sistem Tianggong sekarang, aku tidak bisa pergi. Aduh. Kamu pikir kamu siapa? Seolah perusahaan ini tidak bisa tanpamu. Benar sekali. Kamu hanya programmer biasa. Perusahaan tetap akan berjalan tanpamu. Xianyue, aku tidak menyalahkanmu karena tidak memahami teknologi. Tapi sistem itu sangat kompleks. Di dunia, yang bisa menguasainya tidak lebih dari 5 orang. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Ini mimpimu, dan juga mimpiku. Sui Qiang, kamu terlalu sombong. Menurutmu kamu bisa masuk ke sini itu karena apa? Karena keahlianmu? Tidak. Lalu apa? Karena aku iba padamu. Karena aku iba padamu. Apa? Iya, aku memang pernah menyukaimu dan tahu keluargamu sangat miskin. Sampai-sampai bahkan sebuah laptop bekas pun tak mampu kamu beli. Karena itulah aku memberikannya padamu. Karena kamu miskin, aku takut kamu tidak bisa mendapat pekerjaan dan menghidupi diri sendiri. Makanya aku ajak ke grup Lin. Kamu pikir aku tidak bisa mendapat pekerjaan? Dulu aku menolak banyak tawaran dengan gaji berpuluh miliar. Aku tidak memberitahumu waktu itu karena tidak ingin membuatmu tertekan. Gaji puluhan miliar, kamu pikir kamu pantas? Sui Qiang, di saat seperti ini pun kamu masih saja membual. Jika dulu kamu benar-benar punya tawaran dengan gaji setinggi itu, kenapa kamu mau bergabung dengan perusahaan rintisan seperti ini? Aku melakukannya untukmu. Kamu ingin memulai bisnis. Aku ingin membantumu. Demi cinta, kamu rela melepas gaji berpuluh miliaran? Sui Qiang, tidak kusangka demi harga dirimu. Bahkan kebohongan konyol seperti ini pun bisa kamu karang. Kamu anggap aku apa? Aku tidak berbohong. Sekarang perasaanku padamu bukan hanya kecewa, tapi juga jijik. Ternyata di hatimu, aku seperti ini. Pergi. Direktur Lin, Kak Chiang benar-benar tidak boleh pergi. Tanpa dia, proyek Tianggong akan gagal. Aku akan mendapat pendanaan sebesar 10 triliun. Setelah itu grup Lin bisa mendapat talenta sehebat apapun. Kenapa harus bergantung padanya? Tapi proyek Tianggong... Siapapun yang masih membelanya, silahkan nyah bersamanya. Lin Xianyue, laptop ini pemberianmu dulu untukku. Ini sangat membantuku, dan aku sangat berterima kasih. Sekarang, aku kembalikan padamu. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Ada beberapa hal di dalamnya yang mungkin bisa berguna untukmu. Barang yang kamu pakai juga membuatku jijik. Baiklah kalau begitu. Lin Xianyue, mulai sekarang, kita impas. Bulin kenapa? Bu Chen, kalian sudah sampai. Baiklah, saya akan segera menyambut kalian di pintu. Investor akan segera tiba. Ini momen penting. Jangan buat kesalahan apapun. Kamu programmer baru yang direkomendasikan manajer Jia, kan? Benar. Segera pelajari bisnisnya. Sebentar lagi akan berkomunikasi dengan investor. Tenang saja, Direktur Chen. Serahkan padaku. Anda bisa percayakan pada saya. Oh iya, Bu. Hmm? Su Qiang itu, apa benar sehebat yang Anda katakan? Direktur Chen, Anda tidak tahu. Seniorku ini, saat tahun pertama kuliah, dia sudah menerbitkan makalah di SCM, jurnal terkemuka di dunia ilmu komputer. Di tahun keduanya, dia berhasil membobol firewall milik perusahaan gurun. Saat tahun ketiganya, dia berhasil memecahkan pemikiran virtual di NS. Setelah menyelesaikannya, dia pergi begitu saja dan tidak meninggalkan namanya. Benar-benar seperti dewa. Kalau dia tidak meninggalkan namanya seperti yang Anda bilang, lalu bagaimana Anda bisa tahu? Waktu itu aku mengenalnya dengan cukup mendalam. Oh, rupanya Anda sudah lama menaruh hati padanya ya? Iya, tapi apa gunanya?
Seniorku itu keras kepala. Dia sudah lama jatuh cinta pada Lin Qianyue. Kenapa yang membantunya dulu bukan aku? Hah? Buku, Pak Chen, kita sampai. Pak Chen, buku, selamat datang. Senior? Pak Chen, buku, selamat datang. Senior? Buku, Anda bilang apa? Tidak apa-apa. Hanya siluetnya terasa agak familiar. Itu siapa ya? Bukan siapa-siapa, cuma karyawan biasa. Dia baru saja dipecat karena perilakunya buruk. Tidak pantas dikhawatirkan oleh Anda. Ayo, saya akan mengajak Anda berdua berkeliling dan melihat grup kami. Sebenarnya apa-apaan ini? Aku sama sekali gak paham. Ini semua hanya kode dasar yang paling sederhana. Sama sekali belum sampai ke inti sistem dari Tianggong. Hal sederhana gini aja gak paham. Masih pantas jadi programmer. Aduh, menurutku bos sudah benar-benar gila. Orang yang hanya mengandalkan koneksi malah masuk ke departemen teknologi. Sudahlah. Setelah Kak Chiang pergi, meski Dewa datang pun tidak bakal bisa menolong kita. Apa yang kalian bicarakan? Ayo. Jaga mulut kalian. Jika aku mendengar kalian bergosip lagi, kalian akan merasakan akibatnya. Pak Chen, buku. Inilah Departemen Teknologi Grup Lin. Dan ini merupakan tim teknologi kami. Aset terpenting yang mengembangkan sistem Tianggong. Tim teknologi Grup Lin memang sangat terkenal. Harus kita kunjungi dengan seksama. Tim teknologi Grup Lin sangat terkenal ya? Kenapa aku nggak tahu? Aneh. Kenapa aku nggak melihat Sue Chiang? Aneh. Kenapa aku nggak melihat Sue Chiang? Halo? Halo? Maaf ya, sinyal di gedung ini kurang bagus. Saya mau terima telepon dulu. Kalian lanjutkan saja. Baiklah, silakan. Silakan lewat sini. Pak Chen, ini adalah tim teknis kami. Setiap hari mereka sangat sibuk. Semua perusahaan teknologi sama aja kodenya kok. Kode-kode ini? Gawat. Aku cuma asal mengetik. Semoga nggak ketahuan. Pak Chen, apakah ada masalah? Kamu bertanya pada orang yang salah. Kalau soal investasi dan keuangan, aku sangat paham. Tapi kalau soal program ini, aku tidak mengerti. Beda bidang ibarat beda gunung. Sejujurnya, aku sebenarnya juga tidak memahami kode. Tapi aku tahu, pekerjaan mereka ini sedang mengubah zaman ini. Cuma bisa menulis kode saja nggak ada gunanya. Uang adalah yang terpenting. Investasi Pak Chen adalah yang paling penting. Benar sekali. Grup Lin sekarang cuma bibit kecil. Masih bergantung pada kebaikan Pak Chen untuk memberi pupuk dan menyiram air agar kami bisa bertumbuh dengan subur. Kalian pintar bicara. Ngomong-ngomong, siapa di antara kalian kepala departemen teknis? Tolong perkenalkan padaku. Pak Chen, saya kepala departemennya. Kamu Siu Chiang ya? Aku sudah lama mendengar namamu. Kamu Siu Chiang ya? Aku sudah lama mendengar namamu. Sue Chiang apa sepopuler itu? Tidak mungkin. Mungkin di dokumen pendanaan ada menyebutkan nama Sue Chiang. Pak Chen hanya basa-basi saja. Aku tidak... Lebih baik jangan menambah masalah. Terlalu rumit untuk dijelaskan. Lagi pula mereka tidak mengenal Sue Chiang. Sekalian saja kita bohongi. Benar. Akulah Sue Chiang. Tak kusangka Pak Chen ternyata pernah mendengar tentangku. Kerjalah yang bagus. Aku mengandalkan kalian. Setelah sistem Tianggong selesai, kalian akan menjadi bintang baru di industri ini. Terima kasih, Pak Direktur Chen. Kami sangat puas dengan grup Lin. Kontrak investasi bisa ditangani. Terima kasih, Pak Chen. Apa yang kalian inginkan? Hajar Suciang dan bikin dia babak belur. Aku tanggung semua konsekuensinya. Setelah selesai, kalian masing-masing kuberi 100 juta. Kalian berani? Ini melanggar hukum. Bodoh. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Karena berani menentang orang yang salah. Ayo hajar dia. Yang kalian lakukan ini ilegal. Aku akan memanggil polisi. Benar, ini akan melibatkan pasar sekunder. Tangani dulu seperti itu. Hentikan. Aku akan memanggil polisi. Suara ini, kenapa terdengar seperti Sue Chiang? Apa yang kalian lakukan? Roswan, kenapa kamu di sini? Roswan, kenapa kamu di sini?
Sedang apa kalian? Kenapa memukul orang? Bukan Ini salah paham. Cepat pergi. Ayo. Kenapa menarikku? Dia investornya Direktur Lane. Kita tidak boleh macam-macam dengannya. Ayo pergi. Ada apa sebenarnya, Kak? Ceritanya panjang. Meskipun kau katakan 100 kali, jawabannya tetap sama. Dengarkan baik-baik. Bahkan jika ibumu mati, izin ini tetap aku tidak setuju. Keterlaluan. Dengan kemampuanmu, kamu pasti disambut di perusahaan besar manapun. Lin Qianyue ini benar-benar buta. Tanda tangani kontrak. Berhubung Lin Qianyue tidak tahu bersyukur, maka investasi sebesar 10 triliun ini yang tidak akan dia dapat. Jadi, kamu ini investornya grup Lin. Kamu tidak menyangkanya kan? Aku putri tunggal keluargaku. Keluargaku? Keluargaku yang merupakan keluarga terkaya seprovinsi itu. Jadi selanjutnya, apa rencanamu, Kak? Bagaimanapun juga, grup Lin itu hasil kerja keras Lin Qianyue. Lalu kenapa? Siapa suruh dia melanggar batasku? Tapi dia pernah membantuku dulu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan seperti sekarang. Tapi kamu sudah bekerja selama 3 tahun penuh di grup Lin. Sistem Tianggong juga kamu yang membuatnya. Tanpa kamu, tak akan ada grup Lin seperti sekarang. Lagi pula, aku memilih berinvestasi di grup Lin karena ada kamu di sana. Aku paham akan kemampuanmu. Tapi kamu sudah mengundurkan diri. Grup Lin ini sudah kehilangan nilainya. Bahkan di saat seperti ini pun, kamu masih belum bisa melepaskan Lin Qianyue. Bukan dia. Tapi sistem Tianggong itu adalah hasil kerja kerasku selama 3 tahun. Baiklah kalau begitu. Demi kakak akan kuberi dia 1 kesempatan lagi. Kakak, ikutlah denganku. Pak Chen, kontraknya sudah siap. Silakan diperiksa. Begitu mendapatkan investasi 10 triliun ini, grup Lin akan melambung tinggi dan benar-benar jadi terbaik di dunia. Bagus. Mengenai kontrak ini, aku tidak keberatan. Baguslah. Kalau begitu silakan Anda tanda tangani. Iya. Tunggu dulu. Kontrak ini belum bisa ditandatangani. Tunggu dulu. Kontrak ini belum bisa ditandatangani. Buku, sebenarnya apa maksud Anda? Iya, Bu. Saya sudah mengevaluasi mereka. Sangat bagus. Kontraknya sudah saya periksa, tidak ada masalah. Ada beberapa hal yang sulit dijelaskan dengan singkat. Lebih baik biarkan orang lain yang menjelaskannya. Sui Qiang? Kurang ajar. Kedua satpam itu benar-benar sampah. Bagaimana bisa membiarkannya kembali? Kupikir siapa? Ternyata sampah yang sudah dipecat tapi masih nekat kembali ke sini. Kalianlah yang paling paham soal sampah mana yang pantas disingkirkan. Lin Qianyue, rekrutlah aku kembali untuk melanjutkan pengelolaan sistem Tianggong. Barulah investasi ini bisa dilanjutkan. Jangan bermimpi. Sui Qiang, tidak kusangka demi memaksaku, kamu sampai berbuat seperti ini. Kamu lebih rendah dan lebih tidak tahu malu dari yang kukira. Padahal tadinya aku masih ragu, apakah aku terlalu kejam padamu. Buku, saya tidak tahu apa yang Sui Qiang katakan pada Anda. Tapi tolong percaya pada saya. Orang ini suka membual, keji dan tidak tahu malu, tidak punya prinsip sama sekali. Iya, benar sekali. Buku, Anda ini terlalu muda. Anda tidak tahu betapa liciknya orang ini. Iya benar, itu benar. Pertama-tama dia mangkir kerja tanpa alasan, kemudian memukul dan menghina atasannya. Maka sudah sepantasnya perusahaan memecatnya. Buku, saya yakin Anda sudah mendengarnya. Inilah wajah asli dari orang ini. Ternyata di matamu, aku ini hanyalah orang yang rendah dan tidak tahu malu. Kakak, kamu juga telah melihat bahwa sebagian orang itu hatinya telah dibutakan. Sama sekali tidak pantas diberikan kesempatan kedua. Buku, apa maksud Anda? Buku, apa maksud Anda? Dan lagi, tadi Anda memanggilnya kakak. Anda juga dari Universitas T? Benar, Sui Qiang adalah senior langsung saya di jurusan komputer Universitas T. Juga idola saya. Apa? Dia Sui Qiang? Lalu siapa orang yang tadi? Bagus. Kalian berani membohongi saya. Pak Chen, tenangkan diri Anda. Masalah ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Tidak seperti yang saya pikirkan. Bagus. Saya ingin mendengar langsung dari pembelaan Bu Lin. Sui Qiang telah melanggar peraturan perusahaan yang cukup serius, yaitu memukul dan menghina atasannya. Dia dipecat karena dia pantas. Tadi saya cemas Anda akan berpikir bahwa tim teknologi kami tidak stabil. Makanya saya biarkan kesalahpahamannya berlanjut tanpa memberi penjelasan. Benar Pak Chen, kami hanya takut Anda khawatir.
Tolong jangan diambil hati ya. Pantas katamu. Kalian tahu tidak? Seberapa penting Su Qiang sebenarnya? Bukankah dia cuma programmer biasa? Iya, Pak Chen. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Su Qiang itu penanggung jawab tim teknologi. Memang posisi yang penting. Tapi pertama, kami sudah menemukan pengganti yang cocok. Kedua, pembangunan sistem Tianggong sudah sampai tahap akhir. Memecatnya pun tidak akan memengaruhi peluncuran sistem Tianggong. Anda bisa tenang, Pak Chen. Tenang? Konyol. Bagaimana mungkin saya bisa tenang? Apa kalian pikir, di antara begitu banyak perusahaan teknologi, kenapa saya harus tertarik pada grup lain kalian? Kenapa, Pak? Justru karena Su Qiang adalah sang jenius AI. Dia sang jenius. Benar sekali. Jenius yang tak tertandingi. Switch yang berhasil memecahkan belasan masalah sulit di dunia AI dan memenangkan begitu banyak penghargaan. Bahkan Gurun dan perusahaan seperti Weike berebut untuk mendapatkannya dengan gaji tahunan puluhan miliar. Itu tidak mungkin. Kalau dia benar-benar sehebat itu, kenapa dia mau bekerja di grup Lin? Karena kamu. Aku. Kamu membantunya saat dia berada di titik terendahnya. Setetes air harus dibalas dengan air mengalir. Switch yang sedang membalas budimu. Dan satu hal lagi, dia menyukaimu. Kamu tidak tahu. Aku... Joshua, di matanya, rasa suka bisa mengalahkan gaji puluhan miliar. Hanyalah sebuah kebohongan konyol. Lin Qianyue, kamu benar-benar membuat orang iri sekaligus tertawa akan kebodohanmu. Cinta yang melampaui uang ada di depanmu. Tapi kamu menganggapnya kebohongan. Kak Sue Qiang, apa kamu masih ingin kembali ke grup Lin? Kurasa tidak. Tempat ini tidak menerimaku dan tidak pernah bisa menerimaku. Sebenarnya investasi grupku kami ditujukan untuk Su Qiang. Karena Su Qiang sudah mengundurkan diri dari grup Lin. Maka kerjasama kita tidak perlu dilanjutkan. Tunggu dulu, Apalagi yang ingin kamu katakan? Pak Chen. Meskipun tanpa Sui Qiang, sistem Tianggong masih ada. Sistem Tianggong adalah tulang punggung grup Lin. Benar sekali, Pak Chen. Begitu sistem Tianggong diluncurkan, grup Lin akan cepat bangkit. Investasi Anda pasti menguntungkan. Benar, Pak Chen. Anda jangan sampai menarik investasi Anda. Bulin, aku ingatkan sekali lagi. Sistem Tianggong tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Meskipun kerangkanya sudah selesai dibangun, tapi di dalamnya masih banyak celah keamanan yang tidak bisa ditangani sembarang orang. Sui Qiang, apakah kamu harus menghancurkanku baru kamu puas? Aku sudah mengatakan semuanya. Terserah kamu percaya atau tidak. Sejak terakhir kali bug sistem Tianggong diperbaiki, sudah tepat 48 jam berlalu. Berdasarkan kecepatan operasi sistem Tianggong, 10 menit lagi, bug baru akan muncul. Semoga beruntung. 10 menit? Aku sudah mencurahkan terlalu banyak usaha pada sistem ini. Aku tidak ingin melihatnya hancur. Aku pergi dulu. Sistem Tianggong yang hancur tak bernilai sama sekali. Lin Qianyue, melepaskan Sue Qiang akan menjadi keputusan terburuk dalam hidupmu. Tapi aku harus terima kasih padamu. Mulai sekarang kakak menjadi milikku. Kakak, tunggu aku. Aku ikut denganmu. Hei, buku. Bulin, sebagai pemimpin perusahaan, Anda boleh tidak memahami teknologi, tapi Anda seharusnya memberi rasa hormat terhadap talenta. Saya sangat menyesal, saya tidak melihat rasa hormat itu. Tapi... Kerjasama dibatalkan. Anggap saya tidak pernah ke sini. Pak Chen. Menurutku kerjasama ini masih bisa dibicarakan. Jika Anda merasa 10 triliun ini kebanyakan, kita bisa menguranginya. Bagaimana? 5 triliun? 1 triliun? Aduh. Kalian semua cuma orang yang meremehkan orang lain. Menginvestasikan 1 sen pun berarti saya sudah tidak. Pak Chen! Aduh, Yue. 10 triliun yang hampir diperoleh telah hilang. Coba pikirkan sesuatu. Yue. Sistem Tianggong adalah intinya. Selama sistemnya stabil, meskipun tanpa 10 triliun dari investor malaikat, grup Lin tetap bisa bangkit. Tapi jika benar seperti yang dikatakan Sui Qiang, sistem Tianggong hancur, maka grup Lin akan tamat. Aduh, Yue. Su Qiang itu cuma penipu. Kamu benar-benar percaya padanya. Direktur Lin itu benar. Su Qiang itu hanya menakut-nakuti saja. Sistem Tianggong sangat kuat. Mana mungkin bisa hancur begitu saja. Ayolah, Yue. Jangan khawatir. Kalau benar hancur, aku akan mengubah namaku. Benar, lihat saja. Tidak akan ada masalah. Gawat, Direktur Lin, sistem Tianggong hampir kolaps. Gawat, Direktur Lin, sistem Tianggong hampir kolaps. Ternyata Sui Qiang benar. Tidak boleh kolaps. Su Qiang ini apa benar sehebat itu? Ayo, lihat sana. Ayo. Iya. Buat apa kalian digaji? Cepat selesaikan masalah ini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin.
Kenapa perusahaan menggaji sekumpulan sampah seperti kalian? Kalau kamu bisa silakan. Kamu Sebelumnya ketika sistem Tiangong mengalami bug yang fatal, selalu diselesaikan Kak Chiang. Tapi ini sulit, sudah melampaui kemampuan teknis kami. lalu bagaimana sekarang? Bagaimana apanya? Kalian yang mengusir Kak Chiang. Sekarang tak ada yang bisa bereskan ini. Kamu sendiri nggak berguna, tapi masih bisa menuduh orang. Kamu mau dipukul ya? Hah? Bagaimana situasinya? Bu Lin, kami sedang berusaha. Situasinya tidak terlalu baik. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Bukannya kamu lulusan komputer terbaik Universitas C? Lulusan terbaik apa? Aku lulusan SMK. Apa katamu? Apa katamu? Oh, maksudku adalah kalianku ini pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Bug berbahaya semakin banyak. Jika tidak dihentikan sekarang, sistem akan hancur. Tidak peduli cara apa yang kamu pakai, bahkan jika harus membayar harga tinggi pun, kamu harus pertahankan sistem itu untukku. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Kamu mengerti? Iya. Bukankah ini namanya mempertaruhkan nyawa? Katanya aku cuma datang untuk menerima bonus. Mana bisa aku menangani masalah seperti ini? Ini apa? Darurat. Program darurat telah diaktifkan. Sepertinya tidak ada masalah lagi. Apa benar begitu? Wah, sudah teratasi, beres. Bukankah ini hanya kepanikan yang sia-sia? Suci cuma bisa membesar-besarkan. Masalahnya sudah selesai, kan? Sudah kuduga, Suci yang ini hanya menggertak saja. Bu Lin, sekarang Anda bisa tenang. Selama ada Yukun, walaupun Suci yang pergi, grup Lin tetap berjalan, langit tidak akan runtuh. Untunglah, sepertinya kita masih punya kesempatan. Suci yang tunggu saja. Akan kutunjukkan padamu, aku dan perusahaan ini tidak bergantung padamu. Dia benar-benar berhasil menstabilkan sistem Tiangong. Jangan-jangan kita salah menilainya. Dia beneran ahli program. Tunggu dulu. Kenapa kode ini tidak asing ya? Tunggu sebentar. Ini tidak benar. Bukankah ini kode darurat yang ditinggalkan Kak Chiang? Tunggu dulu. Ini tidak benar. Ini bukannya kode darurat yang ditinggalkan Kak Chiang. Apa katamu? Apa hubungannya dengan Sui Chiang? Untuk berjaga-jaga, Su Chiang menulis kode darurat beberapa waktu lalu. Ini kodenya. Omong kosong. Sistem ini aku yang perbaiki. Memang apa hubungannya dengan Sui Chiang? Kalian semua ternyata benar-benar setia ya. Bahkan di saat seperti ini, masih saja membelanya. Diberitahu kalian ya. Kalian pikir kami tidak memahami teknologi? Kode darurat. Kalian percaya omong kosong seperti itu? Yang dikatakan itu benar. Su Chiang memang menulis kode darurat. Dia juga bilang kode darurat ini hanya mengalami gejala bukan akar masalah. Tidak boleh sering digunakan. Sistem bisa buruk. Caramu begini untuk selesaikan masalah, sama saja seperti pedang bermata dua. Kalau Sui Chiang tahu, dia pasti tidak setuju. Tutup mulutmu. Sui Chiang ini, Sui Chiang itu. Sui Chiang sudah dipecat. Kalau kalian masih tidak tahu diri, memang aku tidak bisa minta Bu Lin dan manajer Chia untuk pecat kalian. Ya sudah, pecat saja. Aku juga tidak peduli. Awalnya aku datang ke sini demi belajar dengan Kak Su. Sekarang dia sudah tidak ada. Aku juga tidak ada alasan untuk di sini. Kamu ini. Betul. Banyak headhunter di luar sana yang ingin merekrutku, tapi kutolak karena Sui Chiang ada di sini. Kami bisa mengikutinya untuk mendapatkan keuntungan dari peluncuran sistem. Sekarang di perusahaan yang pasti bangkrut ini. Walau ditahan pun aku tak mau tinggal. Kamu? Aku juga berhenti. Aku ikut. Teruslah bertahan di sini. Ketika perusahaan bangkrut, akan memalukan. Kalian? Bagus sekali. Kalian semua benar-benar keterlaluan. Kalian tidak percaya. Gaji bulan ini tidak akan sepeser pun keluar. Siapa yang butuh uang kotormu? Bu Lin, mempercayai orang-orang licik ini dan malah mengusir Su Chiang. Anda pasti akan menyesal cepat atau lambat. Semuanya, ayo kita pergi. Ayo, pergi kalian. Mungkinkah memang aku yang salah? Yue, jangan berpikir macam-macam. Bagus juga sampah-sampah itu pergi. Benar, Bu Lin. Orang-orang itu sangat setia pada Su Chiang. Jika mereka tetap di perusahaan, mereka hanya akan mengacau. Benar. Tadi sistem Tiangong mengalami masalah. Mungkin memang mereka lah yang melakukan sabotase. Ada benar juga. Kamu tahu sistem ini tidak pernah bermasalah sebelumnya. Ini bermasalah tepat saat Su Chiang menyebutkannya. Ini keterlaluan, kan? Untung ada Yukun di sana. Kalau tidak, Su Chiang dan kelompoknya pasti berhasil. Apakah benar-benar seperti itu? Tapi waktu dia masih di kampus... Yue, kita cuma tahu wajahnya, bukan hatinya. Dia mengagalkan investasi. Ini fakta, kan? Sistem Tiangong bermasalah. Bukankah itu fakta? Dari awal jangan membiarkan dia masuk ke sini. Bu Lin, sekarang semua orang di Departemen Teknologi sudah pergi. Dan Yukun bekerja sendirian. Kita tidak bisa membiarkan dia berjuang sendiri. Benar. Sepertinya kita harus segera merekrut orang baru. Aku mengerti.
2 hari lagi hari peringatan Universitas T. Akan ada banyak mahasiswa berbakat di sana. Kita bisa sekalian mengadakan presentasi untuk merekrut bakat-bakat baru. Jadi begini. Yukun, siap-siap ikut denganku. Hah? Aku? Bu Lin, Yukun baru saja bekerja di posisi ini. Tidak pantas untuk pergi bersama dengan Anda. Apa yang tidak pantas? Aku tidak memahami teknologi. Yukun adalah kepala departemen teknologi. Kalau bukan dia, siapa lagi? Tapi aku... Jangan terlalu rendah diri. Kejadian ini sudah membuktikan kemampuanmu. Tenang saja. Kalau aku memilih untuk merekrutmu, berarti aku benar-benar percaya padamu. Tapi aku... Nah, sudah diputuskan. Bersiaplah dengan baik, ya? Kak, bagaimana ini? Aku harus apa? Aku hanya lulusan SMK. Harus presentasi di universitas toh. Begitu buka mulut pasti ketahuan. Bagaimana aku bisa tahu? Awalnya memang ingin membiarkanmu masuk untuk memetik buahnya. Siapa yang menduga hal ini akan terjadi? Kalau Bulin tahu kebenarannya, apa dia tidak akan menguliti kita hidup-hidup? Aduh, jangan berisik dulu. Biarkan aku berpikir. Lin Changyue, komputer ini yang dulu kamu berikan padaku. Ini sangat membantuku. Dan aku sangat berterima kasih. Sekarang, ku kembalikan padamu. Kata sandinya adalah tanggal lahirku. Di dalamnya tersimpan beberapa hal yang mungkin berguna untukmu. Ini komputer milik Suci Yang. Siapa tahu di dalamnya ada sesuatu yang berguna. Kata sandinya... Tanggal lahir Bu Lin. Hah, ada folder di sini. Materi presentasi. Oh, benar-benar berkah. Dia sudah menyiapkan semua hal ini. Sekarang kamu tidak perlu khawatir. Di acara perekrutan, kamu tinggal tampil dengan baik. Kalau kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memenangkan hati Bu Lin, maka kamu tidak usah khawatir tentang masa depanmu. Hasil proyek Switch yang sudah kuambil. Dan kalau wanita yang tidak bisa dia dapatkan bisa kutiduri. Itu akan sangat menyenangkan. Memang kakak Ayo yang sini. terbaik. Layani aku dengan baik. Kakak, apa rencana kakak ke depannya? Aku belum memikirkannya. AI adalah tren masa depan yang penting. Dengan bakat kakak yang luar biasa, harusnya tidak disia-siakan. Jadi, maksudmu adalah... Memulai dari awal, biarkan orang-orang grup Lin yang sombong itu tahu bahwa mereka sudah melakukan kesalahan besar. Tapi, dalam waktu sesingkat ini, untuk mengejar kemajuan sebelumnya, butuh banyak uang. Kebetulan sekali. Grup kami tidak punya banyak hal. Tapi kami punya banyak uang. Asal kamu setuju, 100 triliun sudah kami siapkan untuk grup Lin. Dan akan menjadi modal awal untuk perusahaan barumu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Hari ini investasikan 100 triliun padaku. Besok aku akan kembalikan 10 kali lipatnya. Bagus. Pantas direktur utama tertarik padamu. Kamu terlalu banyak bicara. Karena akan mendirikan perusahaan baru? Apa kamu butuh sekretaris? Aku bisa loh. Kamu ini nona dari keluargaku. Dan juga direktur utama grupku. Lalu kenapa? Direktur utama juga perlu belajar. Kakak hebat sekali. Gak akan sembunyikan ilmu dariku, kan? Mana mungkin begitu. Berarti kamu setuju? Aku... Baiklah, kakak. Karena akan membuka perusahaan baru, waktu dan tugas kita akan berat dan terbatas. Kita harus segera membentuk tim baru. Ini undangan ulang tahun Universitas T. Jurusan komputer di universitas kita yang terbaik di negara ini. Kalau ingin merekrut talenta, tentu harus kembali ke kampus. Boleh juga. Ayo pergi, Kak. Kebetulan aku tahu beberapa lokasi perusahaan yang bagus. Ayo kita lihat. Baik. Secepat itu sudah berpaling. Padahal katanya tergila-gila padaku. Sui Qiang, Kuruo Suan, akan kubuktikan. Aku Lin Qianyue tidak perlu bergantung pada kalian untuk mencapai puncak. Wah, bagus ya. Ya, ini menarik sekali. Ya, semua saja kelompok kita setuju. Hai, Saya akan berhasil. Bukankah itu Direktur Lin dari Teknologi Lin? Teknologi Lin? Sehebat itu kah? Tentu saja. Sistem Tianggong mereka itu benar-benar revolusioner. Kabarnya akan segera diluncurkan. Bulin, saya dengar grup investasiku akan menyuntikkan dana 10 triliun ke Teknologi Lin. Apa itu benar? Memang ada pembicaraan seperti itu, tapi detail investasinya masih dalam negosiasi. Secara pribadi, saya lebih mementingkan kemandirian teknologi Lin.
Jadi saya masih ragu, apakah akan menerima investasi tersebut. Anda benar-benar pandai menaikkan citra Anda sendiri. Itu nona besar dari grupku. Saya sudah mendengar direkturku hebat di bidang keuangan. Begitu lulus, dia langsung bergabung dengan grup keluarganya dan mengelola dana puluhan triliun sendirian. Hebat sekali. Memanfaatkan kesempatan ini, saya ingin klarifikasi sesuatu kepada semua orang. Grupku kami, baik sekarang maupun di masa depan, tidak akan pernah melakukan investasi dalam bentuk apapun ke Grup Lin. Karena Grup Lin tidak layak. Buku, apa kamu memang harus permalukan grup Lin seperti ini di depan begitu banyak alumni? Kenapa kalau terang-terangan? Saya membalas dendam pada Sue Chiang. Kakak, ayo masuk. Kenapa kamu ragu-ragu? Baru 3 hari, perubahannya begitu drastis. Ini pertama kalinya aku berpakaian seformal ini. Aku masih belum terbiasa. Kita memang harus berpakaian formal. Dengan begini bisa menyilaukan mata-mata mereka. Sue Chiang, ngapain di sini? Lihat penampilanmu sekarang berlagak seperti orang penting. Jangan bilang kamu ingin membuat Bu Lin berubah pikiran dan menerimamu kembali. Su Chiang, lupakan saja harapanmu. Grup Lin ini bukan tempat penampungan barang sampah. Kamu harus tahu diri. Tolonglah, jangan terlalu percaya diri. Sue Chiang datang untuk menghadiri perayaan ulang tahun Universitas Teh. Apa hubungannya dengan grup kalian? Lagi pula, apa kalian lulusan Universitas Teh? Apa kamu lulusan sana? Dan kamu juga? Karena kalian hanya menumpang nama Direktur Lin untuk masuk ke sini, sebaiknya tahu diri. Dan jangan bikin malu diri sendiri. Kamu... Direkturku, meski sama-sama alumni Universitas T, tetap saja ada kelasnya. Orang yang hadir di sini hari ini adalah pengusaha atau eksekutif perusahaan. Dia adalah pengangguran yang sudah dipecat. Kayaknya tidak pantas untuk memaksakan diri hadir di sini. Siapa bilang kalau Sue Chiang itu pengangguran? Kuperkenalkan secara resmi, sekarang aku adalah pendiri sekaligus direktur utama Teknologi Chiangseng. Dalam hal jabatan, kita berada di tingkat yang sama. Teknologi Chiangseng? Pendiri? Sekaligus direktur utama? Kamu? Benar sekali. Su Chiang, jangan kira membawa kartu nama palsu. Kamu langsung bisa datang ke sini untuk menipu kami. Mendirikan perusahaan teknologi butuh modal besar. Memangnya kamu tidak paham? Benar sekali. Kamu dengan gaji setahun kurang dari 100 juta, meskipun berpuasa selama puluhan tahun, tetap tidak bisa mendirikan perusahaan teknologi. Cuma perusahaan teknologi saja kok. Apa kalian meremehkan keluargaku? Apakah kamu memberi 10 triliun itu? Benar, uang itu sebenarnya memang akan diinvestasikan kepadanya. Hanya saja saat itu dia kebetulan bekerja di perusahaan kalian. Hari ini saya ingin umumkan sebuah berita lagi. Grupku kami telah memutuskan untuk menginvestasikan 10 triliun ke teknologi Chiangseng dan mendukungnya untuk mengembangkan AI. Kurwo Suhan, kamu sudah gila ya? Aku sangat sadar. Meskipun modal grupku sangatlah kuat, tetap tidak akan bertahan jika kamu bermain-main seperti ini. Sistem Tianggong kami tinggal selangkah lagi sebelum diluncurkan secara resmi. Sedangkan teknologi Chiangseng yang dia bicarakan hanya omong kosong belaka. Apa yang bisa diandalkan untuk bersaing? Itu karena kamu tidak memahami kemampuan Sue Chiang sama sekali. Lin Xianyue, kau benar-benar salah besar. Teknologi Chiangseng bukanlah perusahaan kosong. Kedatanganku hari ini adalah untuk merekrut orang. Aku akan membentuk tim AI kelas dunia sendiri. Baiklah, mari kita lihat siapa yang benar-benar hebat. Sana. Presentasi eksternal sistem Tianggong. Bukankah ini presentasiku? Bukankah ini presentasiku? Sudah berulang kali kuingatkan. Tidak kusangka laptop itu malah jatuh ke tangan Yukon. Sepertinya Lin Xianyue tidak pernah peduli padaku. Kenapa? Takut. Apa kamu tidak menyangka Yukon sudah menguasai proyek Tianggong secepat ini? Hal-hal yang tidak kusangka terlalu banyak. Begitu banyak sampai membuatku ingin tertawa. Sudah kubilang dari dulu, orang berbakat sepertimu sangat mudah ditemukan. Grup Lin lah yang mengangkatmu. Bukan kamu yang membuat Lin sukses. Tanpamu, grup Lin tetap akan berjaya. Tapi kamu, tanpa grup Lin, hanyalah sampah yang dinafkahi oleh wanita. Lin Xianyue, demi hubungan kita dulu, kuperingatkan sekali lagi. Liu Yukun ini hanya seorang penipu. Kalau kamu terus mempercayainya, itu cuma akan mempercepat kehancuran grup Lin. Jangan berbicara omong kosong di sini. Kecemburuanmu itu sudah meluap-luap. Menurutku, kamu hanya iri pada bakat Yukun. Sudah cukup. Siapa yang sebenarnya penipu? Waktu akan menjawabnya. Mari kita mulai. Halo semuanya, saya adalah Direktur Teknis Grup Lin.
Selanjutnya, saya akan memperkenalkan proyek Tiangkong kami. Proyek Tiangkong kami memiliki banyak tantangan. Proyek ini untuk AI. Era AI bagi kita adalah produk sebuah zaman. Setelah AI, kita... Dia bagus juga ya. Demikianlah konsep lini kami untuk proyek Tiongkong secara terperinci. Grup lini kami mengundang semua talenta bergabung bersama menciptakan masa depan yang lebih baik. Luar biasa. Bagus, bagus. Memang grup Lin benar-benar yang paling terdepan di bidang eksplorasi AI. Benar sekali. Dan dari materi presentasinya, sungguh singkat namun padat dengan wawasan mendalam. Tidak sulit melihat bahwa kemampuan menanggung jawab proyek Tiangkong ini luar biasa. Kemampuan apa yang luar biasa? Rusun, tidak perlu. Kakak, kamu bisa bersabar tapi aku tidak bisa. Semuanya, materi presentasi ini adalah hasil plagiat. Semuanya, materi presentasi ini adalah hasil plagiat mereka. Karena konten yang tertulis dalam presentasi sebenarnya ditulis oleh Sue Qiang. Guru Oswan, kamu harus bertanggung jawab atas perkataanmu. Itu benar, Buku. Makan boleh sembarangan. Berbicara jangan sembarangan. Presentasi dari penanggung jawab teknis grup Lin. Apa hubungannya dengan Suciang? Demi membela Suciang, Buku berani mengatakan apa saja ya. Sudah tidak punya harga diri lagi. Yang saya bilang adalah fakta, mengapa harus takut? Oh iya, Buku. Tuduhan plagiat ini adalah tuduhan yang sangat serius. Anda punya buktinya. Kenapa? Kenapa diam? Hah? Buku, Anda tahu Anda salah. Berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan, grup Lin bisa saja melapor ke polisi dan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Saya rasa, saya perlu berbicara dengan Buku secara pribadi. Guru Oswan, kamu terlalu emosional. Sepertinya kamu tidak cocok untuk melanjutkan investasi. Kamu... Sebenarnya aku tidak ingin berurusan lagi dengan grup Lin. Tapi karena Ruosuan membela aku, jika aku tidak bilang apapun, maka aku benar-benar akan menjadi sampah seperti kata orang. Benar! Materi presentasi ini memang aku yang buat. Sue Qiang, belum puas bikin keributan. Kamu pikir aku sedang bikin keributan dengan? Baik, sebaiknya kamu tunjukkan buktinya. Aku tidak ingin bertengkar denganmu sampai harus membuktikan siapa yang benar di pengadilan. Benar sekali. Hei Su, dengan omong kosong pun mau mencemarkan nama baik orang, kalau berani, buktikan. Yang nyata tidak akan palsu. Sama halnya yang palsu tidak akan menjadi nyata. Untuk membuktikannya juga sangat mudah. Liu Yukun, kamu bilang materi presentasi ini adalah hasil buatanmu. Maka aku akan mengajukan 3 pertanyaan. Kamu berani menjawabnya. Kenapa diam? Kamu dengar tidak? Kak Sue Qiang bertanya. Jangan-jangan kamu takut ya? Siapa yang takut? Aku tidak sudi menanggapinya. Kamu pikir kamu siapa? Berani mempertanyakanku. Benar sekali. Jangan coba provokasi di sini. Kamu bertanya, kami harus jawab. Di dunia ini mana ada aturan seperti itu? Bulin, sepertinya karyawanmu ini tidak berani menjawab ya. Yukun, biarkan dia bertanya. Bulin, kita tidak perlu membalasnya kan? Perlu. Aku ingin menampar mukanya dengan keras. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak salah pilih. Dia bukan satu-satunya. Dan aku tidak harus bergantung padanya. Bu Lin, jangan tertipu olehnya. Anda lupa, teknologi Chiangsheng mereka sama seperti grup Lin, fokus pada AI. Menurutku, pertanyaan mereka cuma kedok yang sebenarnya hanya ingin mencuri informasi. Benar sekali. Yue, dia sudah menjebakmu. Kita tidak boleh terjebak. Kalian benar-benar paranoid ya. Aset paling berharga di grup Lin itu Kak Sue Qiang. Sekarang dia sudah pergi. Yang tersisa cuma informasi teknis. Siapa juga yang mau? Jangan banyak bicara. Kamu mau bertanya kan? Silakan bertanya. Jika Yukun tidak bisa menjawab, aku mengaku kalah. Bu Lin, aku bilang, biarkan dia bertanya. Kamu silakan bertanya. 3 pertanyaan. Dengarkan baik-baik. 3 pertanyaan. Dengarkan baik-baik. Pertama, bagaimana cara membangun jaringan saraf CSSA yang disebutkan dalam presentasi barusan? Kedua, bagaimana agar jalur hubungan sistem biayam dan fisik komputer bisa dilakukan dengan efektif? Ini... Ketiga, bagaimana agar algoritma sentralitas perantara dapat mencapai hasil yang mendekati optimal? 3 pertanyaanku sudah selesai. Direktur teknis Liu yang hebat, silahkan beraksi. Yukun, jawablah. Bulin, saya... Apa maksudmu? Jawab. Bulin, jangan membuatnya kesulitan. Dia tidak bisa menjawabnya. Materi presentasi ini sebenarnya ditulis oleh Sue Qiang. Orang amatiran seperti dia mana bisa jelaskan masalah teknis mendalam seperti ini? Hah? Liu Kun ini kok tidak menjawab sepatah kata pun? Jangan-jangan dia benar-benar menjiplak. Benar juga. Kalau begitu, sulit untuk mengetahui seberapa kuat teknologi dari grup Lin ini.
Dengan kemampuan seperti ini, mana bisa jadi pemimpin di bidang AI dan menyaingi Wage, Gurun, dan juga perusahaan top lainnya. Tadinya aku ingin bergabung dengan Gruplin untuk mengembangkan teknologi bersama. Tapi sekarang, kurasa lebih baik nggak dulu. Mungkin lebih baik bergabung dengan grup Changseng. Iya, Makanya, dia cuma penipu. Penipu sih. Sepertinya Dia cuma prestasinya penipu. hasil ciptakan. Ini palsu. Liu Yukun, apa benar kamu itu cuma penipu? Liu Yukun, apa benar kamu itu cuma penipu? Wah, sulit. Bulin ternyata baru menyadari kenyataannya. Kamu tidak benar-benar berpikir. Sang jenius programmer seperti Sue Chiang bisa digantikan oleh sembarang orang, kan? Dia hanya mengambil gaji 100 juta per tahun. Itu karena dia peduli padamu dan tidak ingin menyulitkanmu. Tapi itu bukan berarti dia ini tidak berharga. Bulin, jangan tertipu oleh mereka. Mana mungkin saya ini penipu. Jangan lupa, waktu sistem Tiangkong rusak, saya lah yang memperbaikinya. Memang benar, Liu Yukun bisa memperbaiki sistem, jadi dia pasti mampu. Aku nggak boleh terpengaruh oleh Sue Chiang. Saya cuma baru datang dan belum terbiasa dengan sistemnya saja. Benar. Benar, Bu Lin. Lihatlah, Yukun baru saja bekerja beberapa hari. Kalau banyak hal yang belum dia ketahui, itu wajar saja. Benar, Yue. Suci yang itu sudah bekerja dengan kita lebih dari 3 tahun. Yang diketahui pasti lebih banyak dari Yukun. Itu tidak membuktikan hanya plagiarisme. Kalian tidak tahu malu ya? Bisa-bisanya bicara begitu. Kamu... Jika kalian tidak mau mengakui, bagaimana kalau kita periksa waktu pembuatan file dan direktorinya? Kita semua ahli teknis. Ada plagiarisme atau tidak, langsung ketahuan. Suci yang, jangan menjelek-jelekan grup ini ya. Jika presentasi Yukun memuat penelitianmu, lalu kenapa? Jangan lupa, kamu dulu karyawan grup Lin. Semua hak kekayaan intelektualmu adalah milik grup Lin. Benar, hak kekayaan intelektual sistem Tiangong milik grup Lin. Tidak ada hubungannya denganmu. Semuanya, saya tidak ingin membuang waktu dengan badut-badut ini lagi. Karena tujuan utama saya datang ke sini untuk merekrut talenta. Presentasi proyek sudah kalian lihat. Maka selanjutnya, silakan mencoba prototipe sistem Tiangong kami. Bawa masuk. Mesin otak antarmuka, Lin Qianyue, kamu sudah gila. Sistem Tiangong belum selesai dikembangkan. Memaksakan instalasi seperti ini hanya akan mempercepat kehancuran sistem Tiangong. Masih dengan taktik yang sama. Sue Chiang, memangnya kamu tidak punya taktik baru? Aku mengatakan yang sebenarnya. Semuanya, ini hasil penelitian kami. Mesin otak antarmuka yang dilengkapi sistem Tiangong. Dan juga produk utama yang akan kita luncurkan ke pasar ke depannya. Semuanya, silakan dicoba untuk merasakan pengalamannya. Lin Qianyue, ku peringatkan untuk terakhir kalinya. Kamu sedang mempermainkan masa hidup sistem Tiangong. Ini bukan lelucon. Hari ini kesempatan emas bagi grup Lin untuk meningkatkan popularitasnya. Jangan harap kau bisa menghalanginya. Hadirin sekalian, bagi yang ingin mencobanya, silakan maju ke depan. Aku mau. Kamu. Sudahkah? Aku sudah melakukan semua yang ku bisa. Kuhormati saja takdir orang lain. Iya. Aktifkan sistem Tiangong sekarang. Klien yang terhormat, selamat datang di pengalaman sistem Tiangong. Saya pelayan setia Anda. Ini benar-benar penemuan yang revolusioner. Aku bisa membayangkan ketika produk ini masuk ke pasar, pasti akan sensasional sekali. Di bidang AI, grup Lin memang tidak ada tandingannya. Sudah kuputuskan untuk bergabung dengan grup Lin sekarang juga. Sekarang, mau bilang apa lagi? Kamu pikir ini hal yang baik? Peringatan. Ini menyenangkan. Serius, grafik permainan ini sangat realistis. Bulin, grup Lin punya masa depan yang tidak terbatas. Hebat sekali. Pak Wang, silakan nikmati pengalaman ini. Masih banyak lagi keajaiban dari sistem kami. Baik. Aku akan mempelajarinya. Buku, Anda sudah melihatnya? Inilah sistem Tiangong. Begitu diluncurkan, akan langsung menguasai dan memonopoli pasar. Bahkan perusahaan-perusahaan mapan itu tidak akan bisa bersaing dengan grup Lin. Apalagi teknologi Changseng yang kecil itu. Buku, investasi 10 triliun Anda ini akan sia-sia loh. Saya percaya pada Sue Chiang. Teknologi Changseng pasti akan bangkit. Kenapa kamu begitu keras kepala? Sistem Tiangong kami berada di posisi unggul. Selama 3 tahun, apa yang kamu bisa kejar? Benar sekali. Membahas soal kemampuan Suci yang ini, kalaupun dia jenius,
tetap tidak bisa menutupi kesenjangan waktu ini. Investasi 10 triliun bukan jumlah kecil. Jika terjadi kesalahan, karir investasimu juga akan hancur. Kita sama-sama dari Universitas T. Aku tidak ingin melihatmu salah jalan. Jika kamu berkenan, kita masih bisa bekerja sama. Tidak perlu dibahas lagi. Aku akan selalu mendukung Kak Sue Chiang. Roshuan, terima kasih. Aku kira kamu orang pintar. Tapi tidak kusangka, kamu juga orang yang tidak punya otak. Bisa membuat keputusan bodoh seperti ini? Kamu akan menyesal nantinya. Pak Wang, Anda masih bermain game? Kepalaku. Kenapa begini? Peringatan, sistem alami kesalahan yang tadi ketahui. Peringatan, sistem alami kesalahan yang tadi ketahui. Kepalaku. Peringatan, sistem alami kesalahan yang tadi ketahui. Kepalaku sakit sekali. Kepalaku sakit. Apa yang sedang terjadi? Kenapa prediksi Switch yang benar lagi? Sudah kubilang, sistem Tiangong belum selesai. Memaksa instalasi cuma akan membuat sistem kolaps. Tidak mungkin. Kata-katamu tidak kupercayai satu kata pun. Ini pasti kebetulan. Yukun, cepat cari solusinya. Selesaikan masalah ini. Bu Lin, tenang saja. Akan segera diperbaiki. Dia ini lagi memakai kode darurat universal yang kutinggalkan sebelumnya. Perbaikan kesalahan sistem sedang berlangsung. Kode ini benar-benar berguna. Tapi, perbaikan sistem kali ini sepertinya lebih lambat dari sebelumnya. Kemampuan teknis Yukun memang tidak buruk. Lumayan. Kemampuan teknisnya nggak kelihatan, tapi kemampuan mencurinya cukup tinggi. Apa maksudmu? Kode darurat yang kutulis berguna, Kak? Jangan sembarangan menuduh orang ya. Sucian, kamu tidak punya malu ya? Semua prestasi mau kamu rebut. Naskah presentasi adalah hasil tiruan. Kode darurat adalah hasil curian. Kenapa kamu tidak bilang grup ini dibangun olehmu sekalian? Kalian boleh tidak percaya, tapi ingat, kode ini cuma bisa dipakai 2 kali. Kalau lebih dari itu, tidak akan berfungsi lagi loh. Cuma bisa dipakai 2 kali, lalu apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tidak mungkin. Mana mungkin semistis itu? Dia pasti tidak mau aku menggunakan kode ini. Dia sengaja menakut-nakutiku. Kalian memaksa memasang mesin hari ini, dan merusak sistem Tiangong dengan parah. Kegagalan sistem ketiga sebentar lagi akan terjadi. Kuharap sebelum itu, kamu bisa menemukan solusinya. Aku tahu apa yang kulakukan. Kamu tidak perlu khawatir. Perbaikan sistem selesai. Kembali beroperasi normal. Direktur Lee, mengapa Anda melepas perangkat neuralnya? Sistemnya sudah diperbaiki. Anda bisa lanjutkan. Kurasa lupakan saja, Bu Lin. Produk setengah jadi seperti ini sebaiknya jangan dipasarkan. Benar sekali. Tadi hampir saja membuatku jantungan. Ini bisa membahayakan orang. Saya benar-benar minta maaf. Ini hanya kecelakaan. Udahlah, Bu Lin. Tolong jangan bahas ini lagi. Barangmu ini tidak cocok untuk kami gunakan. Ini... Lalu, soal bergabung dengan grup Lin tadi... Saya rasa lupakan saja. Menurutku sebaiknya kita tunggu dulu. Sistem Tiangong milik grup Lin memang bagus, tapi banyak celahnya. Benar sekali. Direktur Lin, produkmu ini kalau diluncurkan ke pasar, pasti akan menjadi sasaran kritik dan kecaman. Sekarang, aku akan meninjau perusahaan AI lainnya sebelum membuat keputusan. Pak Wang. Sudah cukup. Jangan dibahas lagi ya. Mari, semuanya ayo lihat teknologi Chiangseng kami. Jangan sampai terlewatkan. Kami memiliki pakar teknologi terbaik yaitu Sue Chiang dan didukung oleh dana triliunan dari grupku. Ini pasti akan menjadi bintang masa depan di bidang teknologi AI. Direktur Sue, saya punya pertanyaan, apakah boleh? Untuk mencapai integrasi elemen data dengan AI secara iteratif, ini melibatkan logika dasar dari AI generatif. Dalam paradigma UK, interaksi dengan AI akan mencapai kerangka kerja baru. Dia sepertinya memang sangat hebat. Mungkinkah aku salah menilainya? Ini kartu namaku. Aku berharap dapat bekerja sama dengan kalian semua. Mendengar ucapan Anda sangatlah berharga, Pak Shu. Pemahaman Anda tentang AI jauh melebihi bayangan saya. Kamu terlalu memuji. Benar sekali. Sekarang aku percaya apa yang dikatakan direkturku. Teknologi Chiangseng adalah bintang masa depan. Oh ya, Pak Shu. Saya punya beberapa pertanyaan mengenai EUK, paradigma pemrograman yang Anda sebutkan. Sekarang sudah cukup larut. Bagaimana kalau kita makan dulu? Apapun pertanyaannya bisa kita bicarakan di meja makan. Aku pasti akan menjawab semua yang aku tahu, tanpa menyembunyikan apapun. Bagus sekali. Silakan tuan-tuan. Ayo, silakan duluan. Ayo. Dasar brengsek Suci yang ini. Bu Lin, bagaimana ini? Perhatian semua orang telah direbut oleh Suci yang itu. Benar sekali. Kamu tahu hari ini kita datang untuk merekrut orang, tapi dengan gangguannya, kita tidak bisa merekrut siapapun. Suci,
Karena kamu ingin bersaing, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Aku tidak akan kalah darimu. Yukun, aku ingat, kamu lulusan universitas terkenal kan? Benar? Oh, benar. Aku dari Universitas C. Jurusan komputer Universitas C, meski sedikit di bawah Universitas T, tapi tetap termasuk yang terbaik di negara ini. Begini saja, hubungi teman-teman kuliahmu, kita lihat apakah bisa kita rekrut dengan gaji tinggi, kita fokuskan tenaga kita untuk menyelesaikan sistem Tianggong. Ini sepertinya tidak mudah. Jangan mencoba menghindar. Ini harapan satu-satunya bagi grup Lin. Sistem Tianggong yang lengkap pasti tidak akan mengalami banyak masalah seperti ini. Pada saat itu, bidang AI akan tetap menjadi dunia grup ini. Aduh, ngapain sih? Kamu harus membantuku. Kali ini aku terlalu banyak membual. Aku cuma lulusan SMK, mana kenal dengan mahasiswa Universitas C. Lihat tampangmu yang pengecut. Fanny, kenapa? Kamu memang gak kenal dengan mereka, tapi teman-teman sekolahmu masih kenal kan? Maksudmu? Kamu panggil saja teman-teman sekolahmu itu untuk bekerja di sini, untuk mengelabui si bodoh Lin Qianyu. Beres kan? Bukan begitu. Sangat beresiko. Bagian personal diri dikelola manajer Chia. Cuma perlu memasukkan ijazah. Itu gampang. Tidak akan ketahuan. Orang yang direkrut harus bekerja. Teman-temanku itu sama sepertiku. Semuanya cuma bisa main-main saja. Kamu berharap mereka perbaiki sistem Tianggong? Mustahil. Itu juga gampang. Kamu habiskan sedikit uang, pekerjaannya dialihkan saja keluar. Pasti bisa selesai. Kita lihat proyeknya gimana. Coba lihat ini apa? Tiket pesawat ke negara A. Manajer Chia korup dan menerima suap. Dia diberi uang, kita juga kecipratan. Kita juga sudah dapat cukup banyak. Kamu penanggung jawabnya. Begitu sistem Tianggong diluncurkan, aku dan kamu juga bisa menghasilkan banyak uang. Setelah semuanya berhasil, kita akan menetap di negara A. Kamu memang hebat, sangat cerdik. Ayo, kita pergi. Selamat siang, Bu Lin. Ini mahasiswa Universitas C. Kenapa tampak kurakan sekali? Para ahli teknologi memang punya kebiasaan aneh. Bu Lin, harap maklum ya. Ya, ini CV mereka. Silakan dilihat, Bu. Tidak perlu. Aku juga tidak paham. Kalian semangat ya. Baik. Sebulan lagi akan ada konferensi AI internasional. Grup Lin dan Teknologi Changseng sama-sama diundang. Aku berharap kalian bisa menyempurnakan sistem Tianggong dan mengalahkan teknologi Changseng sebelum itu. Dijamin selesai tepat waktu. Tidak mungkin. Semuanya, izinkan saya menyela sebentar. Saya punya kabar baik untuk diumumkan. Coba tebak, ini apa? Hei, Roshuan, jangan buat kami penasaran. Semua sudah menunggu. Ini adalah undangan untuk konferensi AI internasional. Kak Roswan, maksudmu konferensi tergengsi di industri ini? Teknologi Changseng kita ternyata juga diundang. Benar sekali. Jika kita bisa menampilkan hasil penelitian AI terbaik di konferensi ini, maka teknologi Changseng kita akan terkenal di seluruh dunia dan mengharumkan nama negara kita. Apa kalian percaya diri? Kalau hanya kita-kita saja, tentu saja tidak mungkin. Tapi dengan Kacang yang memimpin, segalanya menjadi mungkin. Sudahlah, kamu ini banyak bicara. Kerjakan saja kodemu. Mari kita berusaha bersama untuk membuat AI kita mengubah dunia. Membuat AI mengubah dunia. Terima kasih kepada para tamu yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita dalam konferensi AI internasional kali ini. Kali ini kami sangat terhormat karena telah hadir dua perusahaan terkemuka di bidang AI. Mereka adalah Teknologi Lin dan Teknologi Changseng. Teknologi Lin telah melakukan penelitian mendalam di bidang ini selama 3 tahun. Proyek inti mereka akan segera diluncurkan. Bisa dibilang mereka adalah pemimpin industri yang tak terbantahkan. Sementara dengan investasi 10 triliun dari grupku, Teknologi Changseng bisa dibilang sebagai pendatang baru yang menjanjikan. Maaf pembawa acara, saya ingin menyela sebentar. Proyek inti kami bukan akan segera diluncurkan, tapi sudah diluncurkan. Bahkan tanpa bantuan pihak tertentu, sistem Tianggong kami berhasil diselesaikan semalam. Konferensi hari ini adalah peluncuran resmi sistem Tianggong kami.
Mungkinkah mereka benar-benar menyelesaikan sistem Tianggong? Tidak mungkin. Sistem Tianggong memang tinggal sedikit lagi, tapi sangat kompleks. Dengan kemampuan Yukun, tidak mungkin bisa diselesaikan. Tapi, melihat ekspresi Qian Yue, dia nggak terlihat lagi berbohong. Dia tidak ngerti teknologi, jadi dia hanya bisa percaya apapun yang dikatakan orang lain. Persaingan dan dendam masa lalu akan dituntaskan dalam hari ini. Roshan, sistem butian kita juga siap diluncurkan. Silakan tuanku untuk memberikan sambutan. Kebetulan sekali, sistem butian yang dikembangkan teknologi Changseng juga baru saja selesai kemarin. Apa? Kebetulan sekali, sistem butian yang dikembangkan teknologi Changseng kami juga baru saja diselesaikan kemarin. Apa? Changseng dan Grup Lin keduanya hadir di konferensi untuk meluncurkan sistem AI mereka. Ini seperti pertarungan terbuka ya. Satu bernama sistem Tiangkong, satu lagi sistem Butian. Nama-nama ini maknanya dalam juga ya. Maksud teknologi Changseng? Jangan-jangan sistem mereka melengkapi kelemahan sistem Tianggong ya? Kudengar direktur show ini sebelumnya adalah karyawan dari Grup Lin. Sepertinya dia dipecat. Dendam lama dan baru. Kali ini pasti akan ada kemampuan terbaik mereka. Tidak sia-sia datang. Sepertinya ada tontonan menarik nih. Ini tidak mungkin. Lin Qianyue, aku sudah tahu kamu akan begini. Tenang sedikit. Segala sesuatu mungkin terjadi. Jangan berlagak di sini. Tamu-tamu ini adalah ahli di bidang ini, dan seharusnya sangat mengerti tingkat kesulitan pengembangan AI. Teknologi Changseng baru didirikan kurang dari 2 bulan. Bagaimana mungkin sudah ada hasilnya? Memang benar begitu. Mengembangkan sistem Tianggong, kami sudah menghabiskan waktu selama 3 tahun penuh. Chu Qiang, kamu tidak berpikir grup Changseng bisa dalam waktu sebulan menyelesaikan pekerjaan grup Lin kami yang memakan waktu 3 tahun, kan? Omong kosong seperti ini, kamu pikir kami akan percaya? Su Qiang, aku tahu kamu sangat ingin membuktikan diri. Tapi dengan begini, kamu hanya membuat dirimu terlihat seperti badut. Membuat teknologi Changseng menjadi bahan tertawan internasional. Siapa sebenarnya yang badut? Mari kita coba, dan kita akan tahu. Apa maksudmu? Program AI dari sistem Butian semua ada di sini. Asli atau palsu, satu tes saja akan membuktikannya. Jangan pura-pura lagi. Kamu menakut-nakuti orang ya? Aku mau lihat. Di USB-mu itu benar ada atau tidak program AI? Berikan. Kenapa? Merasa bersalah? Nggak berani ya? Kalau mau diuji, tidak boleh cuma menguji sistem perusahaan kami saja. Sistem Tianggong milik kalian juga sudah selesai kan? Bagus atau jelek, ayo keluarkan saja. Betul. Biarkan kami melihat kualitas sistem Tianggong. Siapa tahu itu cuma produk setengah jadi seperti sebelumnya yang bisa kolaps kapan saja. Sistem Tianggong adalah rahasia bisnis grup Lin. Bandingkan saja dengannya. Bu Lin, ini... Aku tidak percaya. Produk unggulan yang kita kembangkan selama 3 tahun tidak bisa mengalahkan benda murahan buatan dia dalam sebulan. Katakan, mau bandingkan apa? Yang disebut AI adalah tingkat kecerdasan tinggi dari software komputer yang dipakai untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan nyata. Misalnya, virus komputer, serangan, dan pertahanan. Serangan virus dan pertahanan? Sistem Tianggong kalian akan berperan sebagai hacker. Sementara sistem Butian kami akan melakukan pertahanan keamanan jaringan. Dalam waktu setengah jam, jika sistem Tianggong berhasil menembus firewall sistem Butian, kalian yang menang. Baik. Kalau begitu, mari mulai. Karena ini pertandingan, harus ada taruhannya kan? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Jika kamu kalah, bubarkan teknologi Changseng, dan dilarang bergelut di industri AI lagi dengan cara apapun juga. Lin Qianyue, jangan keterlaluan. Ada masalah apa? Permintaanmu keterlaluan sekali. Riset AI adalah hal yang paling dicintai oleh Kak Sue Qiang. Kamu melarangnya ikut penelitian. Itu sama saja dengan membunuhnya. Takut? Kalau takut mengaku kalah saja sekarang. Akui saja dengan jujur bahwa grup Lin kami adalah pemimpin industri AI. Aku bertaruh denganmu. Kakak, jangan bertaruh. Hasilnya tidak bisa kita tanggung. Apakah kamu pikir aku akan kalah? Aku cuma sedikit takut. Tidak perlu takut. Percayalah padaku. Aku berjanji padamu, jika aku kalah, aku akan segera membubarkan teknologi Changseng. Dan seumur hidupku tidak akan bergelut di bidang AI lagi. Sekarang kita bisa mulai. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Aku tidak percaya karaktermu. Benar sekali. Bagaimanapun kamu adalah orang yang mangkir tanpa alasan, memukul dan menghina atasan, dan dikeluarkan dari grup Lin kami. Bagaimana kalau kamu bohong? Banyak orang yang menyaksikan di sini. Aku punya harga diri. Tidak seperti kalian yang tidak tahu malu. Meski ada saksi mata tetap tidak cukup. Harus ada kontrak tertulis agar punya kekuatan hukum. Benar, harus tanda tangan kontrak. Baiklah, mari kita tanda tangani perjanjian taruhan. Pak Shua,
Setelah hari ini, antara teknologi Lin dan Qianseng, dan antara sistem Tiangong dan Butian, hanya salah satu yang diizinkan terus ada. Ini akan menentukan yang terbaik, dan juga hidup atau mati. Bulin? Suci yang benar-benar orang gila. Dia berani menandatangani perjanjian seperti ini. Kali ini, aku ingin lihat bagaimana kamu akan mati. Tapi Kak, sistem Tiangong kita dibuat dengan asal-asalan kan? Asal-asalan apanya? Waktunya sangat terbatas. Dalam sebulan, memangnya Suci yang bisa menghasilkan apa? Lagi pula, sistem Tiangong ini adalah hasil dari 3 tahun pengembangan. Direktur Shu ini terlalu percaya diri. Hanya dengan waktu sebulan, hasil apa yang bisa dia dapatkan? Aku tidak optimis. Kamu tidak mendengarnya tadi. Su Qiang dulu dipecat dari grup Lin. Dia pasti menyimpan dendam. Dan sekarang ingin membalas dendam. Balas dendam juga butuh modal. Orang seceroboh dia, selain menghancurkan dirinya sendiri, apa gunanya? Siapa peduli? Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita cuma menikmati pertunjukan saja. Para tamu silakan duduk. Sungguh kehormatan untuk bisa menyaksikan pertarungan 2 sistem AI di konferensi hari ini. Inilah pertarungan abad ini. Sistem Tiangong dan sistem Butian, manakah yang akan lebih unggul? Mari kita saksikan bersama. Sistem Tiangong telah selesai dimuat. Sistem Butian telah selesai dimuat. Sistem Tiangong berperan sebagai peretas, melaksanakan instruksi peretasan sistem. Batas waktu 30 menit untuk serangan dan pertahanan. Peretasan dimulai. Sedang menyusup. Ada yang tidak beres. Sistem Butian teknologi Changseng ini sepertinya cukup tangguh ya. Serangan sistem Tiangong sudah sangat ganas. Tapi pertahanan sistem Butian benar-benar tidak tertembus. 10 menit berlalu. Sistem Butian gak benar-benar menang kan? Kenapa bisa begini? Hanya dalam waktu sebulan. Dengan apa dia bisa menciptakan keajaiban? Jangan-jangan benar seperti apa yang dikatakan Kuruo Swan. Dia memang jenius di bidang AI. Tidak ditemukan celah yang efektif. Penyusupan gagal. Aku harus mengecewakan Bulin. Teknologi Qianseng tidak akan dibubarkan. Liu Yukun, aku butuh penjelasan. Kenapa bisa begini? Kenapa hasil kerja keras selama 3 tahun dari grup Lin kalah dari milik Sui Qiang yang cuma berusaha sebulan? Ini jebakan yang dipasang oleh Sui Qiang. Jebakan? Benar, jebakan besar. Bulin, Anda tidak mengerti. Banyak kerumitan di dalamnya, mungkin Anda kurang paham. Lanjutkan. Untuk menyusup ke dalam sistem, pertama temukan celahnya, lalu menanamkan virus. Prosesnya sangat rumit. Sementara perlindungan sistem jauh lebih sederhana. Maksudmu? Gagalnya penyusupan tidak berarti sistem Tiangong lebih buruk dari sistem Butian? Benar, itulah maksudnya. Saya sangat curiga. Sistem Butian dari teknologi Qianseng sebenarnya bukan AI, melainkan firewall jaringan yang dirancang untuk membunuh virus. Jadi, Sui Qiang sengaja memicu konflik karena dia cuma ingin menaikkan reputasinya dengan menginjak grup Lin. Hai Su Qiang, berani-beraninya mempermainkan kami. Dasar orang rendahan. Niatnya sangat jahat. Liu Yukun, kamu benar-benar demi melempar kesalahan. Omong kosong apapun bisa kamu katakan. Cukup, Sui Qiang. Kamu lebih rendah dari yang kubayangkan. Kalau bukan karena Yukun mengingatkanku, aku hampir saja masuk ke dalam jebakanmu. Sudahlah, toh di matamu, Liu Yukun, Jia Haoren, Sekretaris Liu, mereka semua adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Hanya aku yang paling tidak layak dipercaya. Jangan berpura-pura dengan sikapmu yang dibuat-buat. Pemenang sudah ditentukan. Moderator, lanjutkanlah ke agenda berikutnya. Kamu memasang jebakan terhadap grup kami, lalu berharap bisa berlalu begitu saja? Mana ada urusan semudah itu? Lalu kamu mau bagaimana? Bertanding sekali lagi. Kali ini, kita bertukar posisi. Giliran sistem kami yang akan bertahan dari sistem milik kalian yang akan menyerang. Kurasa ini tidak diperlukan. Kenapa? Nggak berani ya? Sepertinya yang dikatakan Liu benar. Sistem Butian apanya? Semuanya cuma kedok. Sistem Butian sebenarnya sama sekali bukan sistem AI. Itu cuma sistem antivirus komputer. Selain melindungi dari virus, tidak bisa apa-apa lagi. Benar kan? Aku memikirkan kepentingan kalian. Sistem Tiangong belum sempurna. Pemasangan paksa sebelumnya ditambah penyalahgunaan kode darurat. Sistem Tiangong sudah penuh celah dan sangat rapuh. Jika mau melanjutkan pertarungan, sistem akan hancur. Konsekuensi ini
Apakah sudah dipikirkan baik-baik? Gertakan kosong. Gertakan kosong. Taktikmu sudah membuatku muak. Hari ini aku akan membuka kedokmu di depan semua orang. Kamu bisa bersaing sekali lagi atau langsung menyerah. Itu pilihanmu. Nak, jangan lupakan perjanjian taruhan ini. Kalau kamu kalah, kamu harus angkat kaki dari bidang AI ini selamanya. Bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada karir profesionalmu. Kamu bertele-tele, kubesarkan masalahmu. Aku sudah mengirim semua kejadian ini ke semua media besar. Sebentar lagi akan tersebar di seluruh internet. Xueqiang, kamu sudah tamat. Kalian... Gawat, Kak. Semua media besar sudah memberitakannya. Pertandingan ini sudah menjadi trending teratas. Lihat, seluruh internet sudah memperhatikan. Banyak netizen berkomentar dan mengecap teknologi kita. Xueqiang, banyak mata sudah memperhatikan. Cepat putuskan. Jangan buang-buang waktu semua orang. Kamu juga tidak ingin ditindas oleh netizen, kan? Hah? Kalian benar-benar keterlaluan. Ini semua salahnya sendiri. Dunia bisnis seperti medan perang. Sejak dia mendirikan teknologi Qiangsheng untuk bersaing dengan grup kami, seharusnya sudah diperkirakan hari ini akan tiba. Xueqiang, jika kamu masih punya harga diri sebagai pria, berilah jawaban yang tegas. Ini semua adalah pilihanmu sendiri. Karena kamu ingin bersaing, maka kita akan bersaing sekali lagi. Dulu, aku sendiri yang menulis baris kode pertama sistem Tianggong. Dan hari ini, aku akan mengakhiri sistem Tianggong dengan tanganku sendiri. Aktingmu luar biasa. Kamu nggak lelah ya? Kenapa aku tidak sebelumnya? Aktingmu hebat. Dan hari ini, aku akan mengakhiri sistem Tianggong dengan tanganku sendiri. Harus kuakui aktingmu benar-benar meyakinkan. Di saat kamu benar-benar menyadari bidang AI, kamu bisa pergi ke lokasi syuting untuk menjadi figuran dengan aktingmu. Kamu tidak akan kelaparan. Kuharap kalian nanti masih bisa tertawa. Mari kita mulai. Bulin, dari pihak Anda? Kami juga sudah siap. Kali ini, aku akan memakai fakta untuk menampar wajahnya. Baiklah, kita tetap memakai batas waktu setengah jam. Tidak perlu. Aku paham potensi sistem butian. Tidak perlu setengah jam. 5 menit sudah cukup. Apa Suciang itu sudah gila? Menyerang memang lebih sulit daripada bertahan. 30 menit saja, belum tentu cukup untuk menembus firewall sistem Tianggong. 5 menit? Bukankah dia sedang bercanda? Sekarang hanya ada 2 kemungkinan. Xueqiang itu orang bodoh, atau sistem butian jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kenapa Xueqiang begitu tenang? Mungkinkah dia benar-benar yakin? Tuan Xue, ini bukan lelucon. Apa Anda yakin? Aku tahu apa yang kukatakan. Baiklah. Sistem Tianggong berhasil dimuat. Sistem butian berhasil dimuat. Pergantian serangan dan pertahanan. Sistem Tianggong menjalankan perintah perlindungan jaringan. Sistem butian lakukan infiltrasi. Batas waktu 5 menit. Hitung mundur, dimulai. Mulai infiltrasi. Sistem butian benar-benar melakukan serangan virus. Jadi, penilaian sebelumnya salah. Sistem butian bukan sekedar firewall sederhana, tapi AI yang sesungguhnya. Mungkinkah kita benar-benar akan kalah? Belum ditemukan celah sistem yang jelas. Tidak bisa diretas. Mengagetkanku. Meskipun sistem butian memang AI, tapi Yukun setidaknya benar tentang satu hal. Menyerang lebih sulit dari bertahan. Sistem Tianggong bertahan dengan baik. Kamu pikir kamu hebat? Cuma segini, hah? Memang, produk murahan yang dibuat dalam waktu cepat nggak layak dipamerkan. Nah, sudah 4 menit berlalu. Waktumu tidak banyak lagi. Jangan dilihat lagi. Sistem butian sama sekali tidak mungkin menang. Kalau dia bisa berhasil meretas nama Liu Yukun, akan kutulis terbalik. Bulin? Biar aku saja. Mari. Manajer Chia? Hei. Ayo. Bersulang untuk kemenangan. Orang jahat yang beruntung. Baru setengah jalan sudah dirayakan. Biarkan saja. Iya. Seru. Mulai. Celah ditemukan. Menanamkan virus. Penanaman virus selesai. Berhasil mengambil alih kode inti. Berhasil meretas sistem Tianggong. Ini tidak mungkin. Berhasil menyusup ke sistem Tianggong. Ternyata benar-benar berhasil. Tepat sekali. Tepat 4 menit 59 detik. Pas sekali dalam batas waktu 5 menit. Begitu akurat. Apa ini kebetulan?
Atau Switch yang sudah perhitungkan sebelumnya? Kalau dia bisa seakurat itu, dia pasti dewa pemrograman. Sekarang kalian tahu kehebatan Switch yang kan? Masih berani merayakan kemenangan. Tidak tahu malu. Bisakah umumkan hasilnya sekarang? Ya, saya umumkan. Saya tidak terima. Switch yang sebelumnya selalu bertanggung jawab untuk pengembangan sistem Tianggong. Celah keamanan ini pasti sengaja kamu tinggalkan, kan? Kamu selalu saja menilai dari sudut pandang yang paling jahat terhadapku. Tidak masalah. Hatiku bersih. Tidak perlu penjelasan. Saya minta perbaikan celah keamanan dan kompetisi ulang. Bulin, ini tidak sesuai dengan aturan. Saya tidak peduli. Sistem Tianggong adalah inti dari grup Lin. Tidak mungkin kalah begitu saja. Jadi, apa pendapat Tuan Shu? Aku sih tidak keberatan. Berapa kali bertanding pun tidak masalah. Tapi, apakah sistem Tianggong bisa bertahan? Sudah kukatakan sebelumnya, sistem Tianggong sudah penuh dengan kelemahan. Jika harus menghadapi serangan hacker yang begitu intensif, mungkin ini akan menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Sistem mengalami kesalahan yang tidak diketahui. Apa? Lagi-lagi tebakannya benar. Bulin, tenang saja. Saya akan mencari cara. Saya akan memperbaikinya. Peringatan, tidak dapat diperbaiki. Tidak dapat diperbaiki. Bukannya kamu bilang ada cara? Aku juga tidak tahu kenapa. Itu tidak berfungsi. Padahal sebelumnya tidak ada masalah sama sekali. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya bahwa kode darurat ini bukan solusi ajaib. Ini cuma bisa digunakan 2 kali. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Jadi kode yang kamu pakai, itu kode yang ditinggalkan Switch yang? Iya. Kenapa kamu tidak mengakuinya sejak awal? Aku tidak peduli cara apa yang kamu pakai. Kamu harus bertahan. Sistem Tianggong, itu nyawa grup Lin. Jika sistem itu hancur, akan kubuat kamu hancur. Tenang saja, Bulin. Aku segera kembali ke kantor dan mengumpulkan tim teknis untuk pertahankan sistem Tianggong. Liu Yukun! Bu Lin, aku akan mengurus dukungan logistik. Aku akan mengurusnya. Aku akan mengawasi mereka berdua ya. Apakah Bulin masih ada yang mau dikatakan? Suechiang, jangan senang dulu. Kali ini kamu memang menang. Tapi selama Liu Yukun bisa menolong sistem Tianggong, maka grup kami masih akan memiliki posisi di bidang ini. Tunggu dan lihat saja. Bulin, sadarlah. Sudah seperti ini tapi kamu masih berharap pada Liu Yukun. Ibu Lin, lihat ini baik-baik. Ini data Liu Yukun. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa soal AI. Liu Yukun cuma lulusan SMK. Bukannya lulusan Universitas C. Cuma memasukkan ijazah? Bukankah ini cara yang sangat umum? Tidak mungkin. Manajer dia mengepalai personalia. Mana mungkin dia melakukan kesalahan mendasar begini? Ayolah, Ibu Lin, kenapa kamu begitu naif? Jia Houren punya hubungan dengan sekretaris Liu, dan Liu Yukun adalah adik kandung sekretaris Liu. Dengan hubungan seperti itu, mana mungkin dia akan memeriksa dengan ketat kualifikasi Yukun? Pasti dia menutup sebelah mata dan membiarkannya saja. Lalu, Liu Yukun dan para teknisi yang dia rekrut, mereka juga sama. Tepat sekali. Mereka semua sama seperti Yukun. Semuanya orang awam dan tidak memahami soal AI. Sedangkan Suechiang sangat pekerja keras dan keahlian teknisnya mumpuni, tapi kamu malah membuangnya. Sebaliknya orang seperti Yukun yang tidak berpendidikan dan tak berguna, malah kamu perlakukan seperti harta karun. Inilah penilaian Ibu Lin. Harus kuakui, matamu sangat jeli dalam menilai orang. Aku memecat Sue Chiang juga karena alasan tertentu. Dia bolos kerja tanpa izin, menghina dan memukul manajer Jia. Sehandal apapun keahliannya, dia tetap tidak bisa bertindak seenaknya. Jika aku tidak menghukumnya, bagaimana aku mengelola perusahaan? Jadi sampai sekarang kamu masih menganggap itu kesalahanku? Memangnya bukan. Aku tidak ingin membuang-buang nafas untuk menjelaskannya lagi. Lihat saja rekaman CCTV-nya sendiri. Oh iya, Jia Houren dan kelompoknya pasti sudah menghapus rekaman CCTV-nya. Ini ada program pemulihan. Selama kartu memorinya masih ada, rekaman bisa dipulihkan. Ayo. Ini kartu nama saya. Saya sangat berharap bisa ada peluang kerjasama dengan perusahaan Anda. Direktur Su, saya ingin membeli hak penggunaan sistem Butian. Nanti kita bicarakan. Baik. Apakah yang dikatakan Sui Chiang itu benar? Bulin, Anda sudah kembali. Di mana orang-orang departemen teknisi? Saya tidak tahu. Barusan mereka menerima telepon, lalu semuanya pergi. Di mana Liu Yukun? Direktur Liu, bukankah dia pergi menghadiri rapat bersama Anda? Jia Houren, sekretaris Liu di mana? Mereka juga belum kembali? Belum.
Anda baik-baik saja? Grup Lin menjadi seperti ini. Mereka harus bertanggung jawab. Sekarang mau kabur begitu saja? Hubungi polisi. Dan juga periksa rekaman CCTV perusahaan. Ternyata benar seperti yang Sui Qiang bilang. Semua rekaman CCTV sudah dihapus. Mereka punya sesuatu yang disembunyikan. Pulihkan rekaman CCTV. Pemulihan selesai. Ibuku dalam perawatan gawat darurat. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Lalu kenapa? Kamu sudah bilang ibumu sedang dalam perawatan gawat darurat. Bukan berarti dia sudah mati. Jika dia bisa diselamatkan, maka kamu tidak perlu pulang. Dan kalau tidak bisa, kamu pulang pun tidak ada gunanya. Jadi, tujuanmu minta cuti itu apa? Ada apa? Halo, Bu Lin. Ada karyawan yang ingin cuti. Aku tidak menyetujuinya. Hal seperti ini juga kamu tanyakan padaku? Kamu bisa putuskan sendiri. Tapi karyawan ini tidak menerima keputusanku. Nona Lin, Anda boleh masuk sekarang. Baik. Saat aku tidak ada, kamu yang memimpin. Tangani sesuai penilaianmu. Aku harus menemui investor. Aku tutup dulu. Sui Qiang, berhenti. Aku belum memberimu izin. Tidak perlu lagi. Anggap saja aku mangkir. Gajimu akan aku potong. Bonus kerjamu kau potong. Akan kau potong bonus tahunanmu. Keterlaluan, keterlaluan, keterlaluan. Jadi, ini kebenaran yang sebenarnya. Ini yang disebut mangkir tanpa alasan. Yang disebut melawan atasan. Bahkan tidak memberikan cuti saat ibu sakit parah. Jia Haoren itu masih punya hati nurani atau tidak? Ayo sini, kuperkenalkan kepada semuanya. Ini adalah Liu Yukun. Dia penanggung jawab baru Departemen Teknologi kita. Mulai sekarang, sistem Tianggong akan menjadi tanggung jawab dia sepenuhnya. Manajer Jia, kamu boleh memecatku, tapi kamu tidak bisa seenaknya menugaskan orang yang kemampuannya belum jelas untuk memimpin proyek pengembangan perusahaan. Ini adalah sikap tidak bertanggung jawab. Direktur Lin juga tidak akan menyetujuinya. Seragam kerjamu dibayar oleh perusahaan, bukan? Jadi itu adalah aset perusahaan. Segera lepaskan sekarang juga. Lalu nyalah dari hadapanku dan kamu telanjang. Sui Qiang telah mendapatkan ketidakadilan yang begitu besar. Tapi dia memilih untuk mempercayaiku. Menungguku kembali untuk menegakkan keadilan. Tapi aku... apa saja yang sudah kulakukan? Sui Qiang, demi hubungan kita, kali ini aku maafkan. Tapi kamu harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kamu perbuat. Segera minta maaf pada manajer Jia. Ku beri waktu 10 detik. Minta maaf atau tinggalkan perusahaan ini dan jangan pernah kembali. Sui Qiang, kamu terlalu sombong. Kamu pikir bisa masuk ke sini karena apa? Karena keahlianmu? Bukan. Itu karena aku iba padamu. Demi cinta, melepaskan gaji puluhan miliar? Sui Qiang, tidak kusangka demi harga dirimu, kamu bahkan bisa menciptakan kebohongan yang begitu konyol. Kamu anggap aku ini apa? Aku tidak berbohong. Kini perasaanku padamu bukan hanya kecewa, tapi juga jijik. Aku telah menjadi kaki tangan Jia Haoren. Akulah dalang utama dari semua ini. Iya, dan juga tamparan itu. Jika dia mangkir tanpa alasan dan menghina atasan, jika itu semua bohong, tamparan itu pasti ada kejanggalannya. Ternyata benar Jia Haoren menampar dirinya sendiri untuk mengusir Sui Qiang. Dia sampai memakai cara yang begitu rendah. Jika saat itu aku bisa mempercayai Sui Qiang, jika waktu itu aku punya sedikit saja keinginan untuk memeriksa rekaman CCTV, mungkin semuanya tidak berakhir seperti sekarang. Silakan masuk. Direktur Lin, Sekretaris Liu dan Liu Yukun berusaha naik pesawat untuk melarikan diri ke luar negeri. Di pintu keberangkatan, mereka ditangkap. Manajer Jia tertangkap di jalan tol dan dicegat oleh pihak berwajib. Saya sudah menugaskan pengacara untuk mengajukan tuntutan. Jika tak ada kejadian tak terduga, mereka semua akan menghabiskan waktu di penjara. Kerja yang bagus. Baru saja saat membereskan barang-barang yang tertinggal di Departemen Teknik, saya menemukan ini. Apa menurut Anda? Lin Qianyue, laptop ini adalah pemberian darimu dulu. Sangat membantuku.
Aku sangat berterima kasih. Sekarang, ku kembalikan padamu. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Ada beberapa hal di dalamnya yang mungkin akan berguna bagimu. Aku akan selalu mencintainya. Jiwa yang bebas dan bersemangat. Aku akan selalu mencintainya. Jiwa yang bebas dan penuh semangat. Suechang, bahkan di saat seperti ini, kamu masih penuh dengan kebohongan. Jika kamu benar-benar punya tawaran gaji setinggi itu, lalu kenapa kamu mau datang ke perusahaan perintis seperti ini? Aku melakukannya untukmu. Kamu ingin memulai bisnis. Aku ingin membantumu. Demi cinta? Melepaskan gaji puluhan miliar? Suechang, tidak kusangka demi harga dirimu sendiri. Kamu bahkan bisa mengarang kebohongan konyol seperti ini. Kamu menganggapku apa? Aku tidak berbohong. Yang kurasakan padamu sekarang bukan cuma kekecewaan lagi, tapi rasa jijik. Ternyata semua yang Suechang bilang benar. Suechang tidak berbohong padaku. Jika aku kembali sekarang, akankah dia memaafkanku? Suechang, aku tahu aku salah. Aku membutuhkanmu. Bisakah kamu kembali membantuku di grup Lin? Teknologi Chiangseng bangkit dengan luar biasa. Sistem butian membuka era baru. Pengusaha muda Suechang mau menyampaikan pidato. Masa depan telah tiba. Hei tuan pengusaha muda, bagaimana perasaanmu sekarang? Mata yang tajam. Investor emas memenangkan taruhan triliunan. Nyonya investor emas, bagaimana perasaanmu sekarang? Tentu saja aku sangat bahagia. Tapi jika ada yang senang, pasti ada pula yang sedih. Menurutmu Direktur Lin, apa akan menyesal sampai menusuk ke tulang? Kakak, aku punya pertanyaan. Tanyakan saja. Jika Lin Qianyue mengakui kesalahannya sekarang, akankah kamu kembali padanya? Jika Lin Qianyue mengakui kesalahannya sekarang, akankah kamu kembali padanya? Senior, apa kamu masih belum bisa melupakan cinta lamamu? Kamu tahu, ini apa? Bukankah ini mesin otak? Ini bukan produk setengah jadi seperti milik grup Lin. Di dalamnya terpasang versi terbaru dari sistem butian. Ayo, kita coba. Apa yang kamu lihat? Matahari terbenam dengan cahaya merah yang memukau. Apalagi? Juga ada... Ini mawar. Kamu tahu apa arti bunga mawar? Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Inilah cara programmer menyatakan cinta. Kuharap kamu menyukainya. Roshuan, kamu baru saja bertanya padaku, jika Lin Qianyue mengakui kesalahannya sekarang, apakah aku akan menyesal? Jawabanku adalah, tidak. Karena aku telah menemukan seseorang yang layak ku cintai seumur hidup. Roshuan, bersediakah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Aku bersedia. Suechang, aku tahu aku salah. Aku membutuhkanmu. Bisakah kamu kembali ke grup Lin untuk membantuku?